Baik, selamat pagi bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua pada kesempatan pagi hari ini sudah bisa bergabung di Zoom ya untuk manajemen mutu pelayanan kesehatan yang dijadwalkan 2 kali ya bunda dengan sistem blok. Sebenarnya kan kemarin harusnya sudah masuk, tapi kemarin karena ada kegiatan di kampus, jadinya hari ini seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya langsung share screen saja seperti itu. Biasanya di awal saya selalu memberikan kontrak kuliah ya Bunda, tapi nanti tidak apa-apa, nanti kontrak kuliahnya akan saya share aja di Google Classroom nanti. Untuk sementara ini saya memberikan materi saja, jadi nanti Bunda tidak perlu khawatir, materi-materi nanti akan saya jadikan satu di Google Classroom Bunda. Jadi nanti Bunda bisa bergabung di Google Classroom seperti itu. Jadinya nanti ada pertemuan seperti biasanya, ini 2 SKS nih Bunda. 2 SKS itu kan 14 kali pertemuan ya, tatap mukanya. Tapi sebenarnya maksimalnya 16 kali, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Jadi total 16 minggu. Tapi yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan seperti ini, pemberian teori itu sebanyak 14 minggu. Nah, karena saya tim, jadi nanti 14 minggu dibagi menjadi 2. Saya, yang satunya timnya Bunda tahu ya dengan siapa? Saya kemarin hanya diminta saja, belum tahu nggih Bunda. Tim dosennya, ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Baik, saya juga belum tahu saya tim dengan siapa seperti itu. Baik, nanti akan saya konfirmasi sama Bu Teti, kira-kira saya tim dengan siapa untuk membagi jumlah pertemuannya dan materinya seperti itu. Oke, jadi nanti kalau saya tim, saya kalau total 14 kali, berarti saya 7 kali pertemuan, cuman karena sistemnya blok, untuk Bunda ini hanya di 7 kali pertemuan itu dibuat 2 kali tatap muka, seperti itu. Jadi nanti di Google Classroom-nya juga akan tetap saya buat untuk 7 kali pertemuan. Karena apa? Karena kalau kita nanti ada proses akreditasi, seperti itu, kan kita wajib ya 5 tahun sekali selalu akreditasi. Jadi sebagai rekam jejak digital ya Bunda ya, artinya rekam jejak digital bahwa sesuai dengan jumlah pertemuannya. Kalau 100 menit, kalau 2 SKS itu kan kalau hitungan lama itu satu teori, satu SKS-nya 50 menit Bunda. Jadi kalau 2 SKS itu 100 menit, 1 kali tatap muka selama 14 kali, seperti itu. Jadi kalau Bunda itu nanti dimampatkan 14 kali itu hanya dibuat 4 kali tatap muka, seperti itu. Nanti itu pelaksanaannya, tapi nanti di dalam Google Classroom-nya saya akan tetap membuat sesuai dengan 14 kali, tapi karena tim, jadi saya hanya separuhnya, seperti itu. Dan nanti juga seperti yang kemarin Bunda, saya juga selalu menggunakan media Google Classroom, nanti untuk ujian akhir semester, kemudian saya juga akan menggunakan media YouTube seperti ini. Ini kan saya rekam, Bunda, saya record. Harapannya apa? Jika saya sangat apresiasi ya Bunda, ini kan ya kuliah, ya bekerja, ya ibu rumah tangga seperti itu nggih. Jadi artinya sambil lah, artinya mungkin sambil bekerja. Nah, biasanya kan mungkin kurang fokus atau tiba-tiba mungkin sinyal hilang atau mungkin tiba-tiba ada infartu. Jadi nanti bisa memutar ulang rekaman materinya. Dan nanti absensinya selalu di YouTube-nya ya Bunda ya, di link YouTube seperti itu. Jadi nanti absensi di link YouTube yang akan saya bagikan ke PJMK, silakan nanti menulis nama dan NIM seperti itu. Dan bagi bunda-bunda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tapi ini bukan YouTuber, tidak Bunda, itu hanya sebagai rekam jejak digital saja. Supaya apa sih buktinya online ini, apa buktinya? Karena kalau kita pakai link Zoom saja kan saat kita mau telusuri prosesnya kan tidak bisa. Tapi saat kita pakai YouTube, dia akan terlihat, misalkan terlihat prosesnya seperti apa begitu. Nah, itu Bunda, jadi artinya sebagai dokumentasi lah seperti itu.
itu terkait di awal ya, nanti semua kontrak kuliah nanti semua akan saya masukkan di Google Classroom sama seperti yang komplementer kemarin. Cuman ini karena beberapa kesibukan ini Bunda di kampus kami lagi ada akreditasi ini yang pertama akreditasi program administrasi rumah sakit, kemudian dilanjut Yo nggak apa-apa program pakai bentar terus balik nih mana. akreditasi apa Nggak namanya? apa-apa pakai Program akreditasi magister keperawatan, S2 keperawatan, kemudian dilanjut akreditasi D3 radiologi, kemudian nanti dilanjut akreditasi D3 kebidanan seperti itu. Tapi harapannya kami semua tetap berjalan ya Bunda. Itu baik pengantar yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti mohon maaf di awal ini saya belum bisa memberikan kontrak kuliah, materinya apa saja, subpokok CPMK-nya apa saja, kemudian sub CPMK-nya apa saja, seperti yang biasanya saya menyampaikan kontrak. Jadi pagi hari ini tadi saya juga langsung berikan link Zoom, kemudian langsung materi. Tapi nanti untuk bertahap saya akan memberikan link Google Classroom, kemudian juga materi-materi bisa diakses di Google Classroom supaya tidak tertumpuk Bunda, karena kalau nanti melalui WhatsApp Bunda download HP-nya penuh gitu Bunda ya. Jadi kalau di Google Classroom kan selama Bunda tidak keluar dari Google Classroom, meskipun nanti Bunda sudah lulus seperti itu, Bunda bisa lihat kembali membaca materi, boleh di-download, boleh tidak. Yang penting terkonek internet, Bunda bisa membaca. Jadi tersimpan di situ. Baik Bunda, itu sekilas tentang pengantar di awal seperti itu. Nah, yang pertama saya akan manajemen mutu itu sebenarnya ya ada beberapa materi yang ada yang suka, ada yang juga termasuk materi yang kurang diminati ya, ya artinya manajemen, etika seperti itu. Bukan kurang diminati sih, kadang ya memang agak agak apa ya, agak jemu seperti itu. Karena memang itu suatu sistem untuk manajemen itu, tapi bagi bunda-bunda yang memang bekerja sebagai struktural atau mungkin di dinas kesehatan atau di puskesmas yang bagian strukturnya memang sangat berkaitan dengan manajemen. Tapi kalau untuk yang bunda-bunda di lapangan biasanya langsung pelaksanaan. Pelaksanaan itu ya sudah melaksanakan saja seperti itu. Jadi kadang kalau kita antara pelaksanaan dengan SOP itu kan kadang tidak sesuai gitu. Tapi kan yang penting SOP-nya ada, kita memang berdasarkan SOP, cuma di pelaksanaannya memang ya ada beberapa hal-hal tertentu yang tidak sama, tapi ada poin-poin tertentu yang apa ya, contohnya APN itu nggih Bunda nggih, harusnya kan dari 58 langkah menjadi 68 langkah. Nah, kadang ya mungkin tidak diterapkan 60 langkah, tapi pada prinsipnya kan aman, bersih, seperti itu. Jadi kan tidak ada infeksi, maksudnya semua terlaksana seperti itu. Tapi kalau berurusan nanti dengan sistem manajemen, artinya nanti akan berurusan dengan data-data, berurusan dengan akreditasi, kemudian berurusan dengan mungkin ISO seperti itu, MONEF, monitoring dan evaluasi. Nah, itu biasanya Bunda mungkin paham sendiri ya, yang kalau di puskesmas sudah mau akreditasi itu kan semua harus siap nih Bunda, berkaitan dengan dokumen seperti itu. Dan salah satu indikator untuk manajemen dalam hal pelayanan itu adalah kepuasan, yang paling menjadi indikator utama itu adalah kepuasan. Nah, sedangkan kepuasan itu sendiri sifatnya subjektif Bunda. Makanya kita tidak bisa memenuhi semua pasien, harapan pasien. Harapannya pasien puas itu karena bersifat subjektif itu karena berbeda, kita harus ada standarnya, Bunda. Harus ada standar, harus ada indikator seperti itu. Jadi pasien itu sebenarnya hanya satu harapannya. Dia akan puas jika datang berobat sembuh. Kan itu seperti itu Bunda. Nah, tapi kan kita nggak bisa menjamin, tergantung pasien itu datangnya statnya di mana. Kalau pasien datangnya masih keluhannya ringan, kemudian diobati, kita berikan pelayanan, kemudian sembuh, dia akan puas. Tapi kalau pasien sudah statnya mungkin di stadium yang akhir seperti itu, artinya kan begitu pasien menerima pelayanan kita dan tidak sesuai dengan harapan, nah artinya kan ada ketidakpuasan seperti itu karena tidak sesuai dengan harapan. Jadi kepuasan itu sesuai dengan harapan. Nah, tergantung harapannya seperti apa. Contohnya kalau kita barang nggih Bunda nggih. Mungkin di saat ini kan banyak tren ya, tren mungkin kayak hidup apa yang mewah itu ya.
Mungkin bagi saya katakanlah HP atau mungkin hal-hal yang kecil yang berupa barang, tas atau sepatu atau baju. Kadang itu yang merek ini aja saya sudah puas gitu, tapi belum tentu barang yang saya punya ini orang lain itu puas seperti itu. Nah, bagaimana kita akan memenuhi semua, menjawab tuntutan. Nah, itu kan artinya tidak bisa, Bunda. Jadi harus ada standar. Namanya ada standar, kemudian ada juga indikator. Nah, indikator itu juga sebagai namanya indikator itu penanda, gitu, Bunda ya. Artinya ada indikator ketidakpuasan, ada indikator kepuasan seperti itu. Saya yakin di tempat Bunda bekerja pasti dituntut nggih untuk kita selalu memberikan pelayanan yang prima. Mungkin sapa 3S itu seperti itu. Kemudian ada juga jika tidak puas hubungi, misalkan ada tertera ya nomor HP, puas atau tidak puas, tidak usah jauh-jauh, mungkin kalau di Telkomsel atau dimanapun pasti akan ada yang namanya survei kepuasan. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah harapannya supaya pelayanan kita itu bisa diterima, dan indikator kepuasan itu adalah peningkatan jumlah kunjungan. Makanya kadang ada yang permasalahan K1-nya menurun atau K1 kurang. Nah, itu sebenarnya juga bisa dikaitkan ada apa? Ada faktor apa? Faktornya dari pelayanan, dari SDM, dari sarana prasarana, atau dari faktor yang lain, mungkin karena jarak atau apapun seperti itu. Sebenarnya bisa dikaitkan, cuman jarang ada penelitian yang mengambil variabel tentang kepuasan seperti itu. Misalkan ada kunjungan keempat itu menurun seperti itu. Nah, kira-kira variabelnya apa seperti itu. Jarang sekali yang meneliti tentang apakah ada keterkaitan dengan selama ini kita memberikan pelayanan seperti itu. Jarang sekali karena biasanya rata-rata kita mengevaluasi diri kita, dan biasanya kalau ada penelitian tentang manajemen mutu atau kepuasan, kalau saya di komite etik ya, komite etik penelitian itu saya masukkan high risk, Bunda. Kenapa high risk? Karena penelitian itu akan berdampak jika diteliti, misalkan ada ketidakpuasan seperti itu, ada ketidakpuasan, kemudian dilakukan penelitian, dan penelitian itu bagaimana peneliti menjamin supaya hasilnya itu terlindungi seperti itu. Yang responden itu terlindungi dan bukan menjadi punishment. Misalkan yang menjadi responden itu karyawannya sendiri seperti itu. Atau kalau enggak dari persepsi pasien seperti itu. Nah, itu kan pasti akan muncul. Oh, ketidakpuasan itu ternyata ketemunya di sini, salah satu SDM-nya di bagian mana. Nah, itu kalau hasil penelitian itu menjadi punishment, itu high risk, karena yang menjadi responden itu harus terlindungi ya, Bunda. Tidak boleh apa ya, artinya tidak boleh ada intervensi untuk responden seperti itu. Nah, itu hanya untuk masukan seperti itu, makanya dirahasiakan. Nah, itu adalah sekilas nggih. Jadi yang dinamakan kepuasan di sini bukan kita seolah-olah hanya pasien yang harus dipuaskan, harus pasien yang selalu senang, tapi kalau di dalam teori kepuasan itu semuanya, Bunda. Kita pun juga berhak mendapatkan kepuasan. Artinya dalam memberikan pelayanan ke pasien, kita juga harus puas seperti itu. Karena kalau kita memberikan pelayanan pasien merasa nggak puas, nah itu tadi juga akan menimbulkan efek. Jadi tidak hanya dari kita, tapi dari berbagai semua. Nah, kalau kita misalkan pernah nggak Bunda punya pengalaman saat memberikan pelayanan ke pasien itu pastinya punya ya. Ada setelah memberikan pelayanan itu ada dua rasa, maksudnya. Oh, saya puas, ada juga merasakan saya kok tadi melayani pasien itu kok kurang pas ya gitu. Jadi saya rasa pastinya pernah. Nah, itu dari sistem apa, dari segi apa kayak gitu. Misalkan dari sarana dan prasarana, misalkan kita memberikan skill saya rasa benar-benar semua di sini sudah sangat kompeten sekali ya. Mungkin kalau berkaitan dengan skill mungkin saya lebih belajar ke Bunda ya, karena di pendidikan ini saya hanya teori saja seperti itu. Kalau dengan dengan lahan saya yakin saya mungkin banyak belajar dengan Bunda ya, artinya sudah tidak diragukan lagi. Cuma saat kita memberikan pelayanan, tapi ada salah satu sarana yang tidak ada seperti itu. Artinya sarana yang tidak ada itu membuat pasien itu komplain seperti itu. Nah, artinya kan ada ketidakpuasan. Bukan karena kita, tapi ada karena sarana yang kurang. Saya rasa semua pasti pernah mengalami gitu. Atau kalau enggak kebijakan yang bukan tidak sesuai, ada kebijakan tertentu yang kadang birokrasinya cepat, ada yang lamban. Nah, kita pasti alami ya Bunda. Mungkin Bunda mengajukan apa, harus arahnya kemana, harus
ke sini dulu tidak sesuai. Nah, seperti itu. Itu nggih Bunda nggih. Artinya jadi nanti di situ banyak sekali akan kita bahas nggih, termasuk saat kita bekerja nggih Bunda. Mungkin kalau di puskesmas itu saya percaya sekali bahwa kinerjanya itu sangat sangat banyak sekali ya, tuntutannya banyak apalagi dengan vaksin saat ini ya, ada COVID-19 itu. Nah, kemudian kita dituntut harus kinerja yang bagus. Nah, kemudian kadang ada beberapa juga dengan tim yang mungkin tidak pas seperti itu. Nah, kadang juga ada yang ada apresiasi. Nah, kadang apresiasi pada kita itu ada beberapa tipe yang sebenarnya apresiasi itu berupa dua ya. Reward yang berupa ucapan seperti itu. Jadi apresiasi misalkan hasil karya kita, misalkan kita bukan dipuji ya, diapresiasi itu sudah membuat kita semangat untuk kerja. Tapi berbeda, sudah kita yang mengerjakan, ternyata diapresiasi orang lain seperti itu. Nah, mungkin kita juga ada rasa bagaimana. Dan satu lagi reward itu berupa materi Bunda ya. Artinya pekerjaanmu ini diberikan reward uang seperti itu. Jadi ada beberapa tipe yang kepuasan itu berupa pujian, berupa kayak mungkin kenaikan pangkat atau apa. Ada juga yang berupa materi seperti itu. Oke, baik, saya masuk ke teori saja. Langsung saja ini saya share tentang konsep dasar mutu pelayanan. Nah, ini. Apakah bisa terlihat nggih, Bunda? Terlihat dan terbaca? Bisa, Bu. Ya, ini adalah konsep dasar mutu pelayanan. Terima kasih, Bunda. Sebenarnya konsep dasar ya, artinya ya dasar sekali. Cuman memang kalau kita mau ini kita harus merefresh dulu, karena saya yakin Bunda dulu di pendidikan sebelumnya, entah D3 atau mungkin D4, pastinya sudah pernah tidak asing lagi seperti itu. Nah, jadi yang dikatakan pengertian mutu ya, jadi adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa. Kebetulan kita kan pakainya jasa ya Bunda, yang di dalamnya terkandung sekaligus pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna mutu, merujuk pada tingkat kesempurnaan dalam memberikan kepuasan pada pengguna layanan. Jadi artinya indikatornya bermutu seperti itu. Mutunya seperti apa? Nah, kadang kan kita pasti akan melihat, nggak usah jauh-jauh, yang bisa tampak sekali saat kita bagi bunda-bunda yang punya anak ya. Mungkin artinya kalau mau mencarikan sekolah itu kan pasti yang ditarik apa Bunda? Pertama kan mutunya. Mutu seperti apa? Seperti itu. Oke, nah kemudian persepsi mutu, tanggapan mutu seperti yang saya katakan tadi, bahwa perbedaan persepsi mutu dapat disebabkan karena pengaruh latar belakang. Jadi kenapa mereka berbeda mengatakan persepsi mutu? Ya karena itu tadi ada latar belakang pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, lingkungan, dan kepentingan. Makanya kalau kita mau tempat tinggal, misalkan di kota sama di desa, akan menilai suatu barang akan berbeda. Mungkin kalau di kota itu hal yang biasa, ya sudah, tapi mungkin kalau di desa terpencil ya, maksudnya bukan mendiskriminasikan, tidak. Ini hanya berkaitan dengan alat yang kemajuan alat, teknologi alat. Mungkin itu sudah dianggap bagus. Nggak usah jauh-jauh, dulu kalau kita HP aja pertama kali ada HP itu kan sudah bagus ya Bunda. Tapi kalau dibandingkan dengan HP yang sekarang Android sudah beda, sudah HP yang dulu itu sudah ketinggalan seperti itu. Jadi makanya itu yang akan melatar belakangi. Jadi perubahan dan juga ada pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, lingkungan, dan juga kepentingannya seperti itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kepentingan ini biasanya ranahnya politik ya Bunda ya. Seperti itu. Nah kemudian persepsi mutu. Jadi adalah persepsi mutu, ini ada beberapa. Ada bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan itu bagi pasien, kemudian yang kedua adalah bagi pemberi pelayanan itu bagi kita, kemudian yang ketiga adalah bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Kemudian yang keempat bagi pemilik sarana pelayanan kesehatan. Jadi pemilik itu ya di mana kita bekerja ya Bunda ya. Mungkin kalau kita mungkin ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang BUMN seperti itu. Nah, kemudian yang 5 bagi administrator layanan kesehatan. Nah, itu tadi yang dikatakan mutu seperti itu. Jadi yang pertama bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan yang dikatakan bermutu itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita pasien ya, pemakai jasa kita adalah pasien ya. Jadi pasien akan mengatakan bermutu. Jadi mereka memiliki pandangan sendiri-sendiri.
yang dikatakan bermutu itu memang keterkaitannya memang dengan kepuasan ya. Artinya mereka memiliki persepsi masing-masing, dan jika masing-masing itu berdiri pada persepsinya nggak akan ketemu Bunda. Makanya nanti akan ketemu yang dinamakan standar mutu seperti itu. Jadi pasien atau konsumen melihat layanan kesehatan yang bermutu itu sebagai layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan diselenggarakan dengan cara yang sopan dan santun, tepat waktu, tanggap, dan mampu menyembuhkan keluhannya serta mencegah berkembangnya penyakit. Ini adalah harapan pasien. Pasien akan mengatakan pelayanan kita itu bagus atau dikatakan bermutu jika itu tadi dapat memenuhi kebutuhan seperti itu. Sedangkan nggak usah jauh-jauh ya Bunda ya. Coba kita saja misalkan ke anak atau ke suami atau keluarga, apakah semua kebutuhan itu meskipun kita ibunya atau mungkin kita keluarganya, apakah semua kebutuhan itu bisa terpenuhi? Kan tidak, itu adalah keluarga kita sendiri. Nah, apalagi dihadapkan dengan pasien seperti itu. Jadi dia akan puas, merasa puas itu jika dilayani dengan sopan, dengan santun, tepat waktu, dan sekarang mungkin cepat ya Bunda ya. Intinya cepat. Nah, makanya kalau sudah beberapa orang mengatakan ya sudah pokoknya cepat, makanya berbeda. Dia akan merasa puas kalau yang penting pelayanannya cepat seperti itu. Dia sudah akan merasa puas artinya kalau mendapatkan pelayanan yang sopan, ramah seperti itu, dia akan senang seperti itu. Nah, biasanya persepsi itu akan mempengaruhi kesembuhannya. Kadang kan kita tahu nggih, mungkin kalau bunda-bunda yang sudah senior atau bunda-bunda yang punya pasien, mungkin pernah cerita nggih pasiennya itu, karena saya pernah mendengar begitu ya, cerita begitu, anaknya itu panas Bunda di rumah, tapi di saat mau diperiksakan udah ketemu sama bu bidannya belum diobati itu sudah sembuh seperti itu. Nah itu, jadi itu kalau sudah ada rasa apa ya kepuasan itu sangat dalam sekali Bunda. Jika sudah seperti itu mereka itu tidak akan mempersoalkan yang namanya harga. Meskipun tempatnya jauh nggak apa-apa, harganya mahal nggak apa-apa. Karena itu tadi sudah ada kepuasan. Kalau sudah terjalin itu, ya sudah Bunda, mau disuruh mau nunggu bidannya belum datang pun nggak mau, artinya ya ditunggu. Misalkan ada asisten ya nggak mau, harus sama bu bidan. Kalau nggak bu bidan nggak gitu ya. Jadi meskipun menunggu beda, kalau ada beberapa yang di awal artinya ya apa ya, dia memang belum mengerti, belum ada proses seperti itu. Makanya kalau di dalam materi manajemen, materi dokumentasi, salah satu yang saya tekankan biasanya pada adik-adik kalau membuat askep itu adalah komunikasi terapeutik yang pertama ya. Kadang kan ada yang membuat askep itu langsung beritahukan hasil seperti itu ya. Jadi ya memang benar karena sudah dilakukan pemeriksaan, tinggal intervensinya beritahukan hasil. Tapi kalau saya karena itu dokumentasi dibaca, orang membaca harus dari awal nih Bunda ya, tidak bisa tengah-tengah seperti itu, harus runtut. Saya pasti akan melakukan komunikasi terapeutik. Nah, artinya dari komunikasi terapeutik itu akan ada kerjasama, menjelaskan tujuan, kemudian apa ya, ada saling komunikasi lah, memperkenalkan diri, ada kedekatan dengan pasien. Nah, itu adalah dasar dari salah satunya ini tadi kepuasan seperti itu. Jadi kalau mungkin bu bidannya ramah, bu bidannya bukan tanggap ya, artinya benar-benar bisa memperhatikan, saya rasa ada kenyamanan. Nah, itu mungkin yang tidak bisa didapatkan di orang lain. Karena kalau mungkin sarana misalkan oh ya pemeriksaan kehamilan itu ada beberapa langkah, dilakukan penimbangan, dilakukan palpasi, saya rasa semua akan mendapatkan pelayanan yang sama dimanapun Bunda, mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau dimanapun, di tempat manapun, pasti kalau mau periksa kehamilan ya langkah-langkahnya seperti itu. Tapi apa yang membedakan? Nah itu tadi, komunikasi terapeutik. Nah itu yang harus kita pegang Bunda, karena itu yang bisa menjadi nilai lebih. Nah seperti itu. Oke, nah itu tadi persepsi mutu dari pasien yang artinya dia yang paling membuat dia puas adalah saat dia sakit, keluhannya teratasi. Padahal kan nggak semua, gitu Bunda ya, nggak semua pasien datang itu dengan harapannya terpenuhi. Itu tadi kembali ke pasiennya mau tidak mengikuti konseling kita seperti itu, mau nggak menyarankan anjuran petugas kesehatan. Makanya di dalam dokumentasi kan pasti ada pasien, indikatornya pasien mampu mengulang kembali
apa yang disampaikan petugas kesehatan, pasien mau melaksanakan, nah baru kemudian dimonitoring dan evaluasi. Karena melaksanakan itu kan di rumah, kita tidak bisa, ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya persepsi mutu. Sebentar. Bagi pemberi layanan kesehatan, yang pertama adalah provider kita ya, kita yang memberikan pelayanan, ya bunda-bunda semua yang memberikan pelayanan pada pasien. Harapan kita, kita akan mengatakan puas atau yang dikatakan bermutu jika layanan kesehatan yang bermutu dengan ketersediaan peralatan, prosedur kerja atau protokol, kemudian kebebasan profesi dalam melakukan setiap layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan yang terkini atau terbaru, dan bagaimana keluaran atau outcome atau hasil layanan kesehatan tersebut. Jadi tidak hanya output bunda, tapi juga outcome. Artinya misalkan, contohnya kalau output itu misalkan ada pasien datang dengan KB seperti itu ya. Outputnya yang pertama kan artinya pasien sudah misalkan implan ya, seperti itu, atau mungkin suntik, pasien sudah sudah disuntik seperti itu. Jadi outcome-nya apa? Ya tidak ada kehamilan yang tidak diinginkan, kan seperti itu. Nah, kemudian yang di sini juga ketersediaan peralatan. Jadi kita juga punya yang dikatakan ingin ada kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, memberikan kepuasan pada layanan pasien, kita ke siapa? Kalau pasien kan persepsinya ke petugas pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita persepsinya ya di tempat kita bekerja. Kadang biasanya yang ada permasalahan itu ya termasuk sistem birokrasi seperti itu, kebijakan-kebijakan yang akhirnya kadang membuat kita itu kurang nyaman atau kurang puas. Tapi karena memang aturannya begitu, kebijakannya begitu, ya sudah seperti itu dilakukan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Nah, di sini memang salah satu sangat penting ya, memberi dana pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi penyandang dana atau asuransi kesehatan menganggap bahwa layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pasien diharapkan dapat disembuhkan dalam waktu yang sesingkat mungkin, sehingga biaya pengobatan dapat menjadi efisien. Nah, Bunda ini bisa bercerita ya. Contohnya kalau BPJS, ya Bunda. BPJS itu kan seperti itu, ya Bunda ya. Mungkin hari kedua, ketiga itu sudah dipulangkan seperti itu. Nah, mungkin ya itu salah satu memang itu tadi, karena memang dia berpersepsi terhadap mutu, kepuasan dia ya, artinya bagi penyandang dana, contohnya di BPJS di sini adalah itu tadi, dia efektif dan efisien. Nah, jadi waktu yang sesingkat mungkin. Nah, padahal kan belum tentu pasien itu bisa sembuh dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, tergantung juga bagaimana tadi statnya pasien itu datang ke kita bagaimana. Makanya di sini penting sekali Bunda edukasi ya, edukasi promosi kesehatan. Cuman kadang kalau kita berbicara promosi kesehatan itu seolah-olah kayaknya masyarakat tuh sudah paham nih. Tapi kenyataannya ya masih ada saja, atau kalau enggak sejauh-jauh, AKI dan AKB juga masih tinggi, angka kesakitan juga masih tinggi. Harapannya kalau misalkan masyarakat itu sudah paham dengan teknologi yang canggih saat ini, harusnya tidak ada pasien yang sakit harusnya. Tapi kalau sekarang dikaitkan dengan pandemi ya beda lagi ya Bunda ya. Artinya ya memang pandemi ini benar-benar menyita banyak waktu, dan juga kalau berdasarkan manajemen mutu atau manajemen pelayanan itu banyak karena pandemi yang bersifat mendadak, kejadian luar biasa, banyak sistem manajemen itu yang akhirnya berubah. Gitu. Saya rasa yang biasanya seperti ini, ada pandemi seperti ini, dan itu karena bersifat mendadak. Nah, perubahan yang mendadak itu banyak yang bisa diterima, banyak yang tidak bisa diterima, sehingga mau nggak mau mempengaruhi sistem kerja seperti itu, mempengaruhi sistem dalam memberikan pelayanan. Saya rasa Bunda bisa bercerita, kalau sini mungkin panjang ya, dengan apa perbedaan antara selama pandemi dan sebelum pandemi terkait tentang kinerja dan kepuasan. Saya rasa banyak sekali kalau Bunda mau cerita, yang harusnya ada ini, pasien bisa datang, nggak bisa datang, berapa banyak keluhan yang disampaikan ke kita, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, bagi pemilik sarana layanan kesehatan. Ini pemilik ini kalau negeri ya pemerintah ya Bunda ya. Tapi kalau misalkan swasta ya pemiliknya yang memiliki yang
apa yayasan atau apa seperti itu ya. Jadi pemilik sarana layanan kesehatan berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu merupakan layanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, tetapi dengan tarif yang masih terjangkau oleh pasien dan masyarakat, yaitu pada tingkat biaya yang tidak mendapat keluhan dari pasien dan masyarakat. Nah, ini biasanya kan sudah di cover ya kalau pemerintah itu BPJS ya artinya. Tapi ya mungkin Bunda dengan pasien seperti apa? Ada keluhan enggak? Kalau pasien yang BPJS dengan non BPJS itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita memberikan pelayanan kan memang kita tidak membeda-bedakan ya Bunda ya, baik yang BPJS ataupun non BPJS seperti itu. Semua mendapatkan pelayanan yang sama. Tapi ada standar. Kalau misalkan ada masyarakat yang memang tidak mau pelayanan yang seperti itu, ada tingkatan. Mungkin ada VIP, VVIP seperti itu. Nah, itu mungkin bagi masyarakat yang memang inginnya lebih dari standar. Nah, gitu. Jadi yang lebih dari standar itu bagi masyarakat mungkin yang menengah ke atas ya, atau intinya masyarakat yang mampu sehingga dia bisa memberikan lebih. Artinya dia melebihi dari apa yang menjadi standar kita gitu ya. Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih dari standar, yaitu tadi ya tentunya dengan biaya yang berbeda. Contohnya mungkin kelas pelayanan VIP seperti itu akan berbeda, mungkin tempatnya, kamarnya semua akan berbeda. Tapi saya rasa mungkin dokternya kan sama ya, cuman yang membedakan adalah fasilitas pelayanannya. Tapi saya rasa pelayanan kita ke pasiennya sama gitu Bunda ya, tidak membedakan, yang beda hanya fasilitas sarananya saja. Ya mungkin itu kembali ke kebijakan masing-masing seperti itu. Oke. Tadi kemudian yang kelima, mutu ditinjau dari administrator layanan kesehatan. Jadi administrator walaupun tidak langsung berikan layanan kesehatan pada masyarakat, ikut bertanggung jawab dalam masalah mutu pelayanan kesehatan. Administrator di sini adalah customer service di awal, Bunda, seperti itu. Nah, biasanya kita datang misalkan ke suatu rumah sakit atau suatu apalah, kalau di awal itu sudah ketemu Pak Satpam di awal ramah, tukang parkir yang ramah, pasti persepsi kita itu semuanya akan begitu. Gitu. Kalau udah ketemu masuk-masuk, ketemu tukang parkir aja udah nggak apa ya, udah pelayanannya nggak bagus, biasanya mood kita juga sudah berbeda seperti itu ya. Dari parkir, dari satpam, apalagi sudah satpam ketemunya nggak enak seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dari tukang parkir, satpam, kemudian customer service yang pertama, kemudian sampai rawat inap, semuanya pelayanan yang bagus, itu tadi memang merupakan salah satu uh, apa ya tidak langsung berikan layanan kesehatan tapi sangat 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 menentukan gitu ya. Jadi administrator dapat menyusun prioritas dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pasien setelah memberi pelayanan kesehatan. Nah, di sini adalah mereka berperan penting pada antrian ya. Biasanya antrian pertama harus urut seperti itu. Urut antrian. Mungkin pernah Bunda punya pengalaman sudah antri lama, kemudian antri kok yang baru datang kok sudah dilayani. Nah, biasanya kan mereka ada sistem online seperti yang daftar sebelumnya seperti itu, atau kalau enggak kalau ada orang dalam ya Bunda ya. Pernah juga ya kalau sudah ada antri ada orang dalam ternyata didahulukan seperti itu. Nah, itu juga merupakan beberapa indikator-indikator ketidakpuasan. Saya rasa mungkin Bunda tidak menceritakan, tapi kalau Bunda mengilas balik semua yang ditampilkan di sini ada poin 1 sampai 5 itu mungkin Bunda pernah mengalami semuanya seperti itu. Mungkin juga Bunda pernah mendapatkan ini berargumentasi sama responden, berargumentasi sama teman sendiri, sama atasan. Nah, itu memang menjadi keseharian ya Bunda ya. Memang itu masuk di dalam sistem seperti itu. Nah, kemudian sebelum tadi di indikator atau standar, di sini ada dimensi mutu ya Bunda ya, dimensi mutu. Jadi yang dikatakan mutu itu ada bersifat multidimensi. Gitu. Jadi ada dimensi kompetensi teknis, dia akan puas jika skillnya bagus artinya. Kemudian dia akan puas jika terjangkau, aksesnya mudah, seperti itu. Kemudian ada efektivitas, ada efisiensi, ada kesinambungan, ada keamanan, ada kenyamanan, ada informasi, ada ketepatan waktu, dan hubungan antar manusia. Nah, jika yang paling terpenting di sini menurut saya itu adalah nyaman, Bunda. Dimensi kenyamanan. Jika seseorang itu sudah nyaman, Bunda, ya sudah, ini nggak akan menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun jauh kalau sudah nyaman ya dicari. Meskipun mahal kalau sudah nyaman ya dicari. Ya, nggak usah jauh-jauh kalau misalkan Bunda kita berbicara barang ya. Ada mungkin
mungkin ya mungkin entah kita sendiri atau mungkin teman atau mungkin kenalan atau keluarga, kalau sudah namanya branded ya artinya memakai barang yang dikatakan barang mahal atau yang branded ya mau dicari, kalau nggak ada ya ditunggu dulu. Nah, kalau ada ditunggu sampai ada seperti itu. Ya namanya nyaman karena sudah kalau nggak itu nggak mau gitu. Nah, itu kan sudah tidak memperhatikan tentang mau mahal, mau apa. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya Bunda. Kalau misalkan di dalam berikan pelayanan kita bisa seperti itu, artinya bukan berarti kita berikan tarif yang mahal, tidak. Artinya ada kenyamanan Bunda. Kalau sudah hubungan antara pemberi pelayanan dengan pasien itu sudah ada kenyamanan, nah itu tanpa kita mempromosikan, mereka sudah akan berbicara sendiri, Bunda. Dia akan menjadi media promosi seperti itu. Artinya karena saat ini kan bersaing ya, Bunda ya. Semua berlomba-lomba. Makanya kalau misalkan saya bisa bercerita di pendidikan ya, kalau di pendidikan itu kalau saat kita mau akreditasi itu selalu pertanyaannya satu. Apa yang menjadi penciri? Apa yang membedakan lulusan Anda dengan lulusan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jika ada pembeda, kalau misalkan nggak ada pembeda, ngapain? Jauh-jauh seperti itu. Ya sudah, oh karena ada pembeda. Kalau di Ikastrada, sebenarnya dulu waktu ada almarhum Bapak Profesor Sandu, itu sangat getol sekali, Bunda. Beliau pencirinya adalah karena ini masuk apa ya, masuk global apa ya, dunia internasional ya, yang mau nggak mau itu bapak punya keinginan bahwa lulusan IIK Strada itu akan bisa bersaing di tingkat internasional seperti itu. Jadi dibekali dengan bahasa Inggris seperti itu. Nah, tapi kadang ada beberapa yang menjadi momok nih Bunda bahasa Inggris itu ya. Tapi ya memang kita ada tahap-tahap ya, kecuali yang adik-adik yang fresh graduate ya dari SMA seperti itu. Karena memang ternyata benar Bunda. Saat kita track bahasa Inggris, kita mulai memasukkan dari apa namanya pembukaan saat proposal hanya membuka menutup saja dengan menggunakan ini mulai beradaptasi kalau di dalam pelayanan Bunda enggak ya, karena pasiennya ya pakainya tentunya pasiennya pakai bahasa Indonesia, mungkin pakai bahasa adat atau bahasa Jawa ya. Tapi kita melihatnya ke depan seperti itu. Jadi artinya kita punya penciri. Kalau di situ adalah bahasa Inggris, ada 4G ya. Harapannya apa? Begitu dengan ada bahasa Inggris yang bagus, ternyata lulusan kita direkrut yang ikan sudah banyak bekerja di luar negeri Bunda, di Arab, ada di Jepang, di Jerman seperti itu. Bagi adik-adik yang belum bekerja. Kemudian juga ada penciri karena melihat situasi fenomenal yang saat ini, mungkin Bunda semua ini sudah bekerja ya, saya rasa yakin kalau tata kelas kerjasama itu sudah bekerja. Tapi mereka yang belum bekerja, kita melihat kemudian bekerja di bank seperti itu. Kemudian tenaga kesehatan dia tidak bekerja sesuai dengan bidangnya. Mungkin dia kalau yang banyak kemarin dia menjadi pengusaha lele Bunda ya. Artinya di situ kita menangkap peluang. Oh berarti kita bekali saja. Ada juga yang tenaga kesehatan dia di politik menjadi kepala desa seperti itu. Nah akhirnya dengan melihat peluang seperti itu, IIK Strada menciptakan ada suatu penciri kalau sekolah bidan lulus menjadi bidan itu memang sudah ya memang itu tujuannya. Tapi ada suatu penciri jika memang dia tidak maksudnya karena lapangan pekerjaan mungkin semakin sedikit ya Bunda ya, artinya ada skill lain. Jadi meskipun dia dibekali dengan politik, ilmu manajemen terutama yang kita adakan entrepreneur. Entrepreneur bagaimana cara mendirikan apotek, mendirikan rumah bersalin atau BP ya, balai pengobatan, kerjasama seperti itu ya Bunda ya. Jadi lebih entrepreneur jadi seperti itu. Itu sebenarnya menjadi penciri ya Bunda ya. Jadi ada 4G itu tadi. Jadi ada Nusantara Sehat. Jadi misalkan kita kerjasama dengan Nusantara Sehat ya, artinya ada bekerja sama dengan pemerintah. Kalau mungkin bunda-bunda enggak ini ya, karena bunda sudah bekerja. Tapi bagi adik-adik yang belum bekerja itu sangat ini sekali Bunda, sangat dibutuhkan sekali. Jadi harapannya begitu lulus dari IKAS ada bisa sambil bekerja gitu. Itu Bunda yang kata tadi keterkaitan dengan perbedaan yang nah sekarang kembali ke Bunda ya dalam memberikan pelayanan pastinya sama-sama puskesmas, sama-sama rumah sakit bersalin, sama-sama klinik, artinya pastinya akan ada pembeda apa yang menjadi penciri seperti itu.
kemudian selanjutnya, nah kemudian ini dimensi kompetensi teknis ya. Dimensi kompetensi teknis ini menyangkut keterampilan, kemampuan, penampilan atau kinerja bagi pelayan kesehatan. Itu sangat sekali ya Bunda ya. Artinya gampangannya gini, kita dilayani sama Bunda yang sudah kompeten, artinya yang sudah skill sama yang baru lulus. Pasien pasti akan memilih yang sudah lama ya, makanya kita nggak usah jauh-jauh kalau ada adik praktek atau magang seperti itu, kadang-kadang kita nggak menyampaikan. Takutnya apa? Kalau nanti tahu mahasiswa praktek atau mahasiswa magang, pasien nggak mau. Pasien pasti mau memilih yang bidan yang sudah lama. Nah ini karena itu tadi, karena yang kalau sudah lama kan pengalamannya sudah banyak, artinya keterampilan itu akan mempengaruhi seperti itu. Mereka akan berpersepsi kalau masih baru itu belum terampil gitu. Makanya keterampilan skill itu menjadi indikator kepuasan, makanya seperti itu. Nah, kemudian dimensi ini berhubungan dengan bagaimana pemberi layanan kesehatan mengikuti standar layanan kesehatan yang telah disepakati, yang meliputi ketepatan, kepatuhan, kebenaran, dan konsistensi. Jadi kalau sebenarnya keterampilan kan bisa diasah nih. Keterampilan itu kan waktu ya Bunda ya. Kita nggak usah jauh-jauh ya Bunda. Saat kita melihat, kadang saya melihat seorang penjahit gitu ya, penjahit baju gitu ya, dia bisa bagus mendesain atau kalau model atau apa itu dia bisa bagus menciptakan sesuatu yang kita tidak bisa. Sebenarnya bukan kita tidak bisa Bunda ya, karena bukan skill kita, karena kompetensi kita di kebidanan Bunda. Tapi kalau orang lain melihat itu pasti gini, ya ampun, bidan itu saya sangat salut sama Bu Bidan. Bu Bidan itu bisa nolong persalinan, nolong ini ya. Memang karena skillnya di situ gitu. Jadi bukan berarti kita tidak mampu. Nah, itu kan keterampilan Bunda, karena yang kita pelajari tentang persalinan, kehamilan ya akhirnya kita terampil di situ. Kalau yang kita pelajari di luar itu ya kita akan terampil di situ. Jadi makanya terampil itu membutuhkan waktu Bunda. Makanya kadang kalau ada adik-adik reguler yang belum bisa, itu bukan berarti nggak bisa. Karena memang skill itu harus sering ya. Misalkan VT mungkin kalau dari awal itu, kalau Bunda kalau sekarang itu VT itu mungkin pasien datang aja dengan keluhan disnya seperti apa, Bunda sudah bisa memprediksi. Oh ini pembukaan berapa, nah di VT benar. Tapi kalau yang untuk yang baru, udah di VT itu mungkin masih salah gitu. Kalau ingat dulu waktu praktek, dia ayo VT coba, bukan berapa dia itu masih bingung jawabnya, 1 diperiksa. Dia ini bukan 1, ini 2, gitu, 3 ya, mungkin seperti itu ya. Jadi memang itu dia berlatih Bunda ya, harus dilatih dulu. Makanya VT apalagi kan tangannya kecil atau apa, makanya kan dulu ada lingkaran ya 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai 10 cm. Nah itu kan keterampilan kita. Kadang kita di sini kalau dulu takut ya, habis VT itu dikeluarkan seperti itu, tadi kira-kira di sini terus disenti deh, biar nggak salah seperti itu. Nah, jadi itu nggih Bunda ya. Jadi memang keterampilan itu membutuhkan suatu proses. Makanya, nah harus ada perbedaan. Makanya kita tidak ada orang yang tidak bisa Bunda ya. Artinya hanya kemauan saja, semangat dan kemauan dia untuk mengikuti proses. Kalau dia semangat, mau mengikuti proses dengan bagus, ya pasti dia akan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Makanya kadang kalau di awal itu kita selalu bertanya Bunda, mau sekolah bidan itu karena apa? Karena orang tua atau karena diri sendiri atau mau ikut-ikut seperti itu. Kalau karena diri sendiri itu dia kalau ditempa menghadapi kesulitan dia akan bangkit lagi Bunda. Tapi kalau sudah karena orang tua, karena nggak kemarin karena mau ini nggak ini, itu biasanya gampang rapuh Bunda. Ada tantangan sedikit itu sudah nggak mau seperti itu. Nah itu kendala-kendala yang sekarang terjadi itu seperti ini ya, gitu ya. Jadi bagaimana dia keterampilan itu akan diasah. Jadi kalau kita mau lihat ya Bunda ya, mungkin Bunda pernah lihat film-film yang semacam apa ya, semacam film apa ya, kayak kungfu kayak apa gitu. Kita lihat seorang akan menjadi skill itu kan diterpa ya Bunda ya. Dari tidak bisa menjadi bisa itu kan kalau kita lihat tuh latihannya benar-benar sangat-sangat ini. Tapi kalau kita sekarang dihadapkan dengan yang saat ini kayaknya kok semua itu gampang ya Bunda ya. Artinya nggak seperti kita dulu gitu. Kita dulu itu kalau mau jadi bidan masuk aja susah seperti itu. Harus ini, harus ini. Nah, mungkin perkembangan zaman Bunda. Perkembangan zaman itu kalau kita nggak menyesuaikan ya nggak bisa. Anak sekarang kalau misalkan saat ini datang suruh nyapu, suruh ngepel, adik praktek. Kalau zaman saya dulu nggak apa-apa Bunda.
ya memang itu menjadi target ya, apa menyapu ngepel itu jadi bagian, makan sepul itu jadi. Tapi kalau sekarang coba seperti itu nggak bisa Bunda ya, artinya ada beberapa perubahan paradigma seperti itu. Nah itu tadi ya Bunda ya, kompetensi skill ya, artinya dengan kita itu sering berlatihan dengan latihan dengan keras, artinya ya itu tadi pasti yang kita dapatkan pun juga sesuai seperti itu. Makanya kalau ini sangat-sangat sekali akan terlihat saat misalkan ada praktek ya, ada yang terampil, ada yang belum terampil. Nah sebenarnya mereka hanya kemauannya saja seperti itu, sama motivasi. Nah, kemudian tidak dipenuhinya dimensi kompetensi teknis dapat mengakibatkan yang pertama mulai dari penyimpangan kecil terhadap standar layanan kesehatan sampai pada kesalahan fatal yang dapat menurunkan mutu layanan kesehatan dan membahayakan jiwa pasien. Jadi kalau kita nggak terampil, tidak sesuai dengan SOP, ya mungkin ada terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Dan itu biasanya jika terjadi itu juga akan mempengaruhi persepsi pasien atau kepuasan pasien. Mungkin kalau ada mungkin kesalahan, kalau misalkan kita memang benar-benar, kalau Bunda sudah bekerja kan tidak mungkin ya Bunda ya, artinya tapi human error itu kadang ada, kita masih ada label pengobatan, dosis berapa, pasien yang namanya berapa, mungkin nggak usah jauh-jauh, yang paling sering terjadi human error itu di rekam medis ya Bunda ya, mungkin ada kesalahan, nggak sering sih, mungkin ya ada pernah terjadi, namanya kita manusia ya Bunda ya. Itu biasanya karena ada komplain-komplain, itu pasti ada salah satunya begitu. Contohnya kalau banyak yang viral ya dulu ya, kalau sekarang saya rasa mungkin saya tidak mengikuti update atau bagaimana. Kalau dulu kan ada yang perawat yang seperti ini, dikomplain pasien seperti ini kan dulu banyak sekali. Makanya sekarang itu kan tidak diperkenankan mengambil gambar, dokumentasi di tempat memberikan pelayanan jika tidak diizinkan, karena itu tadi takutnya disalahgunakan, karena kita sering ya share kayak gitu, apa-apa kita share belum tahu bahayanya seperti apa, jadi menjadi viral seperti itu. Viralnya ada ini mungkin ketidakpuasan apa seperti itu menjadi viral ya, seperti itu. Oke. Kemudian dimensi keterjangkauan atau akses, saya rasa ini sangat jelas sekali ya, ini mungkin bagi tidak hanya di luar Pulau Jawa, mungkin Bunda di Pulau Jawa pun juga masih banyak, khususnya di daerah pegunungan ya Bunda, yang jauh dari mau akses turun ke kota aja jauh seperti itu, yang tidak ada tidak dapat dicapai oleh masyarakat yang terhalang keadaan geografis, juga sosial, ekonomi, dan organisasi dan bahasa. Itu juga merupakan akses Bunda ya. Bahasanya mungkin kalau Bunda pendatang di situ mungkin bahasa ya, kadang masyarakat di sana banyak menggunakan bahasa daerah. Nah, mungkin kadang itu tadi kalau dalam komunikasi terapeutik itu meskipun sama-sama bahasa Indonesia, kadang dalam menerima pun juga berbeda seperti itu. Makanya satu yang paling penting dalam komunikasi itu adalah mengulang kembali. Mengulang kembali itu supaya apa yang kita sampaikan itu sama. Takutnya apa? Apa yang kita sampaikan ternyata nggak sama. Nggak usah jauh-jauh Bunda ya. Saat kita mengumpulkan 10 orang, 10 orang kita kumpulkan berjejer dari depan sampai ke belakang. Kita memberikan satu informasi, satu paragraf. Saat kita menyampaikan ke pertama, suruh mengulang mungkin benar. Kedua disampaikan ketiga, keempat, kelima sampai ke 10 bisa berubah cerita. Yang bagus justru cerita itu habis, nggak ada, karena kalau cerita itu habis dia nggak akan menyampaikan informasi yang salah. Tapi kalau sudah dari penerimaan informasi salah, nggak diklarifikasi lagi, disampaikan salah menimbulkan suatu masalah seperti itu. Dan kalau ekonomi juga menjadi ini ya, artinya kalau ekonomi kan sudah sama pemerintah ada BPJS, non BPJS, Jamkesmas, supaya ada solusi supaya masyarakat itu tetap bisa berobat. Nah, tapi kadang juga sudah disediai seperti itu, masyarakat pun juga nggak mau berobat, yang lebih percaya ke dukun seperti itu. Kemudian organisasi, kalau kita mungkin di dalam IPI ya, organisasi IPI kita memiliki tupoksi ya, mana yang menjadi wewenang kita dan mana yang tidak menjadi wewenang kita, dan kadang kita dihadapkan sesuatu yang bukan wewenang kita tapi harus kita lakukan. Salah satu kan harus dirujuk. Nah, mungkin ketemu sama pasien yang nggak mau dirujuk, atau kalau nggak pasien yang jauh terpencil, bukan wewenang kita, yang saat itu harus segera ditangani, harus diobati, seperti itu. Dan sosial, yaitu kalau sosial berkaitan dengan budaya ya, budaya-budaya yang bertentangan dengan kita, mungkin mitos-mitos yang bertentangan dengan kita, artinya misalkan tidak boleh pantangan-pantangan seperti itu. Nah, itu tadi kalau sosial ini biasanya kita bekerja samanya dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau merangkul
dirangkul ya Bunda ya, artinya kerjasama kemitraan dengan dukun seperti itu. Oke, kemudian di sini juga dijelaskan ya, geografis diukur dengan jarak, lamanya perjalanan, biayanya, jenis transportasi, atau hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang berlayanan kesehatan. Nggak usah jauh-jauh mungkin Bunda, kalau mungkin ada yang di luar Pulau Jawa atau apa, kalau mau ke kota itu pakai kapal seperti itu. Nah, kapalnya sehari hanya satu, misalkan hanya jam 2 siang. Nah, kalau ada info tuh harus dirujuk kalau naik kapal harus jam 2 siang. Nah, sedangkan sekarang pagi aja sudah mulai pembukaan lengkap. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian akses sosial atau budaya itu berhubungan dengan dapat diterima atau tidaknya layanan kesehatan itu secara sosial atau nilai budaya, kepercayaan, dan perilaku. Biasanya kalau di daerah-daerah ada rawan konflik, mungkin kalau di daerah beberapa di daerah Papua ya, atau mungkin di daerah yang masih ada peperangan antar suku seperti itu, Mbak. masih terjadi. Oke, kemudian iya. selanjutnya juga ada akses ekonomi, yaitu berkaitan dengan kemampuan biaya layanan kesehatan. Jadi pemerintah sudah memberikan solusinya BPJS, BPI non BPI, kemudian Jamkesmas, Jamkesda, kemudian akses organisasi sejauh mana layanan kesehatan diatur hingga memberikan kemudahan, kenyamanan kepada pasien atau konsumen. Kemudian akses bahasa, artinya pasien harus dilayani dengan menggunakan bahasa atau dialek yang dapat dipahami oleh pasien. Jadi bahasa yang mudah bukan bahasa medis seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dimensi efektivitas. Layanan kesehatan harus efektif, artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit dan berkembang meluasnya penyakit yang ada. Jadi itu tadi ya, harus efektif ya harus mengobati, ya mengurangi, kemudian juga mencegah seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya penyembuhan saja, tapi bisa semuanya. Kemudian dimensi efektivitas, yaitu layanan kesehatan ini bergantung pada bagaimana standar layanan kesehatan itu digunakan dengan tepat, konsisten dan sesuai dengan situasi setempat. Jadi menyesuaikan. Kemudian umumnya standar layanan kesehatan disusun pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, sementara pada tingkat pelaksanaan standar layanan kesehatan itu harus dibahas agar dapat digunakan sesuai dengan kondisinya. Mohon maaf sebentar. Kemudian ada dimensi efektivitas berhubungan erat dengan dimensi kompetensi teknis, terutama dengan pemilihan alternatif dalam menghadapi risiko ya dan keterampilan dalam mengikuti prosedur yang terdapat dalam standar layanan kesehatan. Kemudian ada dimensi efisiensi sumber daya kesehatan yang sangat terbatas, oleh karena itu dimensi efisiensi kesehatan sangat penting dalam layanan kesehatan. Jadi mungkin sambil kita berorganisasi, juga bekerja sama, ada safari ya, mungkin safari KB, pemeriksaan sadari atau apa yang bekerja sama dengan organisasi seperti itu. Kemudian layanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien dan masyarakat. Layanan kesehatan yang tidak efisien umumnya biaya mahal, kurang nyaman bagi pasien, membutuhkan waktu yang lama dan menimbulkan risiko yang lebih besar pada pasien. Dengan melakukan analisis efisiensi dan efektivitas, kita dapat memberi intervensi yang paling efisien. Pasti ya Bunda ya, kita pasti akan memilih yang lebih efisien seperti itu. Tapi ya bukan berarti instan ya Bunda ya, seperti itu. Oke, kemudian karena semua ada prosesnya. Kemudian kesinambungan. Dimensi kesinambungan ini layanan kesehatan artinya pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan jika diperlukan tanpa mengulangi prosedur diagnosis yang tidak perlu. Jadi artinya berkesinambungan ini syarat utamanya ada rekam medis ya, rekam medis di situ. Makanya kadang kalau sekarang ada yang pasien hilang kartunya bisa didenda ya Bunda ya. Karena apa? Kalau sudah rekam medisnya hilang itu kan mungkin secara rekam medis bisa dibuatkan baru, tapi kalau riwayatnya itu kan harus mengulang lagi seperti itu. Mungkin Bunda pernah ada yang pasien tuh hilang rekam medisnya terlebih dahulu baru. Mungkin Bunda juga pernah marah seperti itu. Ada pasien seperti itu kartunya hilang seperti itu. Mungkin Bunda pernah menemui kalau nggak dibawa atau apa, mungkin gimana ini mau melihat seperti itu ya. Jadi kesinambungan di sini artinya kalau ada rujukan atau apa itu tidak mengulang lagi. Artinya sudah ada riwayat dari dulu, kemudian itu juga mempercepat pelayanan ini Bunda ya, seperti itu. Ada kesinambungan, ada rujukan, kita tahu oh dulu pernah dirujuk, saat rujukan mendapatkan pengobatan seperti apa.
pasien harus selalu mempunyai akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan. Karena riwayat penyakit pasien terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan terkini, layanan kesehatan rujukan yang diperlukan pasien dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tempatnya. Jadi kalau mau merujuk kan segala sesuatunya sudah ada, padahal kan memang persiapannya banyak ya Bunda ya, tapi kalau sudah ada rekam medisnya itu akan mempercepat juga. Kadang keterlambatan merujuk itu salah satunya juga mempersiapkan administrasi. Kemudian selanjutnya adalah dimensi keamanan. Dimensi keamanan maksudnya adalah layanan kesehatan harus aman, baik bagi pasien, pelayanan maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi aman itu ya aman bagi pasien juga, Bunda, dan juga aman bagi kita. Jadi kalau aman bagi kita menggunakan APD, ya, alat. Jadi artinya saat kita memberikan pelayanan ke pasien bukan berarti pasiennya harus bukan maksudnya pasien juga harus sembuh, tapi kita juga harus aman, Bunda. Jangan sampai pasiennya sembuh, kita yang sakit, seperti artinya sakit mungkin apa ya, penularan yang apa namanya itu istilahnya pakai bahasa apa, lupa apa, infeksi apa ya itu ya, mungkin Bunda ada ya, artinya infeksi yang tertular dari pasien seperti itu. Salah satu menggunakan APD terutama kemarin waktu masa pandemi ya, mungkin Bunda merasakan ya, menggunakan baju yang sangat-sangat panas, sangat ini ya, jadi Bunda sudah merasakan semuanya ya. Salah satu keamanan, jadi keamanan buat kita dan juga keamanan buat pasien. Jadi sama-sama ya Bunda ya, tidak hanya memprioritaskan pasien, tapi juga kita sendiri. Tapi biasanya kita sendiri itu lebih cenderung seolah-olah keamanan itu individu ya, maksudnya kita sendiri yang menciptakan. Pernah nggak Bunda seperti itu? Sebenarnya sudah disiapkan di tempat bekerja Bunda, tapi Bunda itu memproteksi lebih gitu. Lebih lagi seperti itu. Mungkin pernah terjadi ya, karena merasa Bunda ingin lebih aman. Jadi keamanan itu muncul dari Bunda sendiri. Jadi ada double, artinya misalkan dari rumah sakit, dapatnya gaunnya seperti ini, seperti itu. Atau apa, harusnya seperti ini. Mungkin Bunda punya inisiatif, ini kayaknya kok kurang aman. Nah, saya mengusahakan sendirilah biar lebih aman. Saya rasa juga pernah ya Bunda seperti itu. Kemudian layanan kesehatan yang bermutu harus aman dari risiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lainnya. Makanya di sini biasanya harus dijelaskan ya Bunda, makanya SOP di awal adalah komunikasi terapeutik dan menjelaskan inform consent dan inform choice Bunda ya. Kita harus menjelaskan bahwa efek sampingnya seperti ini, kemudian pasien bisa menerima jika terjadi efek samping, pastinya yang harus kita siapkan adalah cara menanggulangi efek sampingnya Bunda. Itu yang sangat penting seperti itu. Kalau kami di penelitian, jika nanti ketemu dengan penelitian eksperimen atau itu juga termasuk high risk, karena memberikan intervensi ya. Tapi intinya kalau kita sudah ada indikasi dan kontraindikasi. Kalau berbicara indikasi kontraindikasi, jika kontraindikasi kan kita nggak akan dilakukan, tidak akan dilakukan hal itu. Jadinya aman karena kita tidak jadi memberikan intervensi. Yang di sini adalah efek samping, Bunda. Efek samping itu akan muncul jika sudah terjadi. Nah, itu efek sampingnya apa? Nah, kalau misalkan sudah terjadi efek samping, apa yang akan kita berikan untuk menanggulangi efek samping? Nah, jika itu bisa dijawab, tertulis di dalam SOP itu termasuk ya sudah safety ya, artinya aman bagi responden. Tapi kalau kita tanya resikonya apa, efek sampingnya apa, mungkin terjadi mual muntah. Nah, kalau terjadi mual muntah, apa yang dilakukan? Masih belum tahu. Nah, itu masuk high risk. Nah, itu harus disiapkan juga. Jadi bisa disampaikan, mungkin kalau ini Bunda ketemu pasien ini biasanya pasien KB ya Bunda ya. Pasien KB pasti Bunda menjelaskan. Kalau suntik itu seperti ini, dikasih kontraindikasi, ada daftar tiliknya kan gitu Bunda ya. Kemudian pasti Bunda akan menjelaskan. Mungkin pasien tanya, Bu, ini efek sampingnya penambahan berat badan gitu ya. Nah ini tadi kalau Bunda harusnya kan kalau sesuai teori ya Bunda harus memberikan supaya tidak berat badannya bertambah seperti apa, tapi kan nggak bisa. Nah artinya ya itu tadi ya bisa harus diterima ya kalau memang efek sampingnya itu. Caranya gimana supaya berat badannya tidak tambah ya diet seperti itu mungkin gitu ya, agak susah ya kadang ya Bunda ya. Ya, jadi oleh karena itu harus disusun suatu prosedur yang akan menjamin keamanan kedua belah pihak. Tapi kan kita nggak bisa menjamin kalau pakai KB salah satu alat kontrasepsi tidak akan menaikkan berat badan kan ya. Ya itu memang efek sampingnya begitu. Nah tapi bagaimana caranya ya biar nggak banyak-banyak begitu ya, olahraga, diet. Tapi ya diet yang bagus ya Bunda ya, bukan diet karena nantinya jadi sakit seperti itu. Itu tadi. Apakah akhirnya kalau saya ikut KB terus berat badan saya naik nggak aman kan? Tidak Bunda ya, artinya yang dikatakan efek samping itu ada dan pasien bisa menerima. Nah itu yang sudah aman. Kalau pasien nggak menerima, Bu saya udah KB kok ini berat badan saya
bertambah banyak. Nah, terus kemudian dia komplain. Nah, itu sebenarnya juga juga ini komplain ya harus dijelaskan, bukan berarti itu ketidakpuasan kan sebenarnya, tapi kan memang efek sampingnya itu dan sudah bisa menerima begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi kenyamanan. Kenyamanan dalam kenikmatan dapat menimbulkan kepercayaan pasien terhadap organisasi layanan kesehatan. Jadi yang saya katakan tadi, kalau sudah nyaman itu dia akan mengabaikan semuanya itu tadi, seperti itu. Nah, tapi dimensi kenyamanan ini pasti di dalamnya sudah terkandung semuanya. Pasti di dalam kenyamanan ini memang seolah-olah mengabaikan. Tapi untuk memiliki dimensi kenyamanan itu sudah melewati semua dimensi itu tadi, Bunda. Jadi dimensi kenyamanan tidak berpengaruh langsung dengan efektivitas layanan kesehatan, tapi mempengaruhi kepuasan pasien atau konsumen sehingga mendorong pasien untuk datang berobat kembali ke tempat tersebut, seperti itu. Jadi kalau udah nyaman ya mau datang, kalau nggak ke tempat Bu Bidan ini nggak mau, seperti itu. Meskipun di dekatnya ada ya nggak mau. Makanya Bunda ciptakan yang seperti itu. Jadi yang membedakan adalah satu tadi, kenyamanan. Salah satunya saya tekankan adalah komunikasi terapeutik yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Kalau kehamilan dipalpasi semua, kalau ke tempat bidan, ke puskesmas, mau ke rumah sakit pasti dipalpasi, tapi ada yang tidak didapatkan di tempat lain, apa yaitu kenyamanan itu tadi ya. Kemudian informasi, nah ini juga termasuk Bunda, saat kita memberikan informasi yang jelas, yang runtut, seperti itu pasien akan puas. Kadang ada, mungkin Bunda pernah nggih, ada pasien yang sering bertanya seperti itu. Nah itu karena mereka itu mereka nggak menangkap informasi dengan tepat, Bunda, yang nggak tahu dipengaruhi oleh apa. Nah seperti itu. Nah makanya di situ kan kita sabar nih, nggak usah jauh-jauh, Bunda. Mungkin pernah Bunda kalau memberikan pengumuman di kelas seperti itu, pokoknya jelas ya. Kadang kalau ditanya-tanya kan itu loh sudah ada di grup, nah kan kadang begitu ya. Mungkin kalau ke pasien mungkin ya kan ya nggak mungkin di pasien begitu ya. Artinya Bunda kan pasti dengan sabar memberikan informasi lagi. Nah biasanya informasi ini biasanya ada alur nih bagannya ya. Biasanya di luar itu kan sudah ada bagan alurnya. Kalau misalkan kita masuk ke tempat sesuatu yang berbeda, nggak usah jauh-jauh Bunda, di jalan gitu aja. Kalau ada informasi itu memutus komunikasi, bukan memutus ya, mempersingkat. Kalau ada jalan di sini, kalau kita nggak tahu ke kanan Surabaya, ke sana Malang kayak gitu ya. Kalau nggak ada tulisannya, kita pasti berhenti tanya. Yang ditanya siapa yang di situ, yang kita kenal. Tapi kalau di situ sudah ada kok, sana ke Malang, sana ke Surabaya, sudah nggak akan tanya gitu. Jadi orang yang bertanya pasti belum mendapatkan informasi atau mendapatkan informasi tapi dia masih kurang paham. Justru itu nggak apa-apa, Bunda. Justru itu kita respon yang bagus. Karena apa? Dia mau mengklarifikasi. Beda kalau dia udah nggak paham terus dia sepemahamannya sendiri diaplikasikan. Nah, itu kadang loh kok bisa seperti ini gitu. Lah kemarin informasinya begini lah, itu informasinya salah. Lah kalau dia masih mau mengklarifikasi masih bagus, nggak akan terjadi kesalahan. Nah, tapi kadang-kadang kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan kita atau pekerjaan yang sudah salah, lo kok iso salah kayak gini gitu loh. Lo katanya gini. Nah, berarti kan lo nggak dikonfirmasi dhisik kan, kadang seperti itu ya. Mohon maaf bahasa Jawa gitu, Bunda. Mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin Bunda paham. Bunda pasti sering mengalami seperti ini. Informasi itu satu, bisa mempermudah, juga bisa memperkeruh keadaan atau suasana. Dengan informasi yang tidak pas kita juga bisa ada konflik ya Bunda ya. Tapi saat kita informasinya jelas, nah nggak akan ada konflik, bisa menyelesaikan konflik. Nggak usah jauh-jauh Bunda ya. Kalau mungkin di tempat kerja Bunda atau apa pasti Bunda punya soulmate ya, atau kalau istilahnya sekarang bestie gitu ya. Dengan soulmate kita itu kita jarang terjadi konflik karena kita tahu detail dan tentang dia. Jadi bahkan kita bisa membela, oh itu nggak benar, oh itu ini. Tapi kalau kita nggak mengenal, nggak tahu informasinya, dan kita terima satu pihak, nah makanya kadang kan sering ada apa flip apa ya entah di WhatsApp, entah di TikTok, entah apa itu loh. Kalau tidak suka sama saya, tanyakan orang yang tidak menyukai saya. Kalau apa itu tanyakan orang yang menyukai saya. Nah itu tadi, makanya di situ ya itu memang kalau kita tahu informasi, mengenal dengan jelas, tahu informasinya, runtutannya, kita bisa membenarkan seperti itu. Makanya kadang di rumah sakit pun ada arah sana musola, arah sana rawat inap, rawat jalan seperti itu. Makanya kadang juga ada alur ya bahkan ya. Mungkin kalau di kita ada memberikan tata laksana kegawat daruratan. Nah dengan alur itu kita bisa mencerna.
tanpa banyak bertanya seperti itu. Nah, ini informasi ini biasanya sering digunakan untuk edukasi ya, edukasi atau promosi kesehatan, dan juga informasi tentang alur, SOP atau bagan yang Bu minta yang mudah aja loh Bu, di alurnya aja Bu, karena kadang dijelaskan itu bingung ya. Misalkan contohnya kalau alurnya mau ujian proposal itu gimana, kalau dijelaskan susah, tapi kalau dengan informasi yang dialur seperti ini, langkah-langkah itu akan bagus ya, seperti akan mudah dipahami. Kemudian dimensi informasi dan kesehatan yang bermutu harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana layanan kesehatan akan total dilaksanakan. Contohnya kita dalam melakukan pelayanan adalah konseling kepada pasien ya. Pasien datang pertama kali kan pasti kita nggak langsung memberikan pengobatan gitu ya. Pasti juga kita ditanya ya, ditanya mulai kapan, sejak kapan sakitnya, seperti itu. Keluhannya sejak kapan, terus kemudian sudah diobati apa, kan begitu ya Bunda ya, seperti itu. Nah, kemudian dimensi ketepatan waktu. Agar berhasil layanan kesehatan harus dilakukan dalam waktu dengan cara yang tepat, oleh pemberi pelayanan yang tepat, menggunakan peralatan dan obat yang tepat, serta biaya yang tepat dan efisien. Harapannya seperti itu. Cepat, murah, dilayani dengan ramah. Siapa yang nggak mau, Bunda? Semuanya pasti mau. Murah ya. Cepat, ramah, murah. Gitu. Kalau misalkan Bunda ini kalau dikaitkan dengan kuliah ini, kalau maunya Bunda ya kuliahnya online kayak gini, nggak ada skripsi, nggak ada tugas gitu, terus lulus wisuda kan begitu ya Bunda kayak maunya kan begitu. Tapi kan kita nggak bisa mengikuti kemauan Bunda. Nah, mauannya kan ya bukan Bunda yang hampir semua orang. Kalau saya ditanya juga maunya begitu Bunda. Kuliah itu yang paling berat itu skripsi Bunda. Kalau nggak ada skripsi mungkin skripsi sama tugas itu yang paling berat. Kalau mendengarkan begini nggak apa-apa ya, meskipun didengarkan sambil ngapain, sambil apa, kadang ya ditinggal kemana kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi yang paling berat itu kan skripsi Bunda. Nah, kalau maunya kan begitu, kuliah nggak ada tugas, nggak ada skripsi, lulus kan maunya begitu ya. Itu kan harapan kita. Itu kalau terpenuhi Bunda puas, saya juga puas, tapi kan tidak boleh menyalahi aturan seperti itu. Oke. Kemudian dimensi hubungan antar manusia. Antar manusia adalah ya ini Bunda ya, nggak usah jauh-jauh ya setiap kita itu pasti ada, sudah dibuatkan yang biasanya paling pusing ini yang membagi. Kalau misalkan koordinator atau kepala dibagi tugas, dikelompokkan sama ini, nggak mau, saya nggak usah dipartnerkan sama itu, saya nggak mau, mendingan saya tak kerja sendiri, saya jangan sama itu. Nah, itu namanya hubungan antar manusia ya, artinya hubungan antar manusia, hubungan dengan teman kita, artinya jika ada konflik, nah biasanya kalau makanya itu kita tidak boleh memasukkan ya kepentingan pribadi ya, meskipun di luar mungkin kita ada konflik, tapi secara pekerjaan kita harus tetap profesional ya, meskipun mau dipartnerkan, ditimkan sama itu ya harus, tapi kadang ya memang mempengaruhi ya Bunda ya, kan kalau sudah nggak ada komunikasi, nggak klik kayak gitu tuh, mau disuruh klik ya susah ya, mau nggak mau mempengaruhi. Nah, itu tergantung kebijakannya aja kayak gitu ya, gimana supaya supaya bisa jalan. Nah, kalau misalkan ya sudah, kalau mau paksa ya saya jalan, nah hasilnya seperti apa, kalau hasilnya nggak sesuai, yang kena ya tetap penanggung jawab seperti itu ya. Ini hubungan antar manusia itu bukan hanya ini antara provider dan provider, hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan sesama ya, teman sejawat kita gitu Bunda ya. Kemudian antara kita dengan provider, dengan pasien. Kemudian antar sesama pemberi layanan kesehatan, antar atasan bawahan, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan lain-lainnya. Kemudian hubungan antar manusia yang baik akan menimbulkan kepercayaan dan kredibilitas dengan cara saling menghargai, menjaga rahasia, saling menghormati, responsif, memberi perhatian, dan lain-lain. Nah, tapi kalau di sini sudah tidak ada, ya bagaimana? Tapi ya memang kita harus profesional ya Bunda ya. Ya, harapannya kalau menurut saya nggak seperti itu ya Bunda, kita sudah pembelajaran orang dewasa ya, meskipun kita mangkel atau apa, biasanya ya sudah seperti saudara kalau sudah lama kayak gitu ya. Kecuali ya memang benar-benar orangnya itu yang susah seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya sudah ya di slide yang itu tadi. Nah, kemudian ada mutu, ada dimensi. Nah, bagaimana mutu itu bisa terjadi, maksudnya terjalin seperti itu. Nanti ada standar ya, harus ada jaminan ya Bunda ya. Jadi saat ini saya puas, besok lagi apa yang bisa menjamin
saya tetap puas seperti itu. Nah, itu disebut jaminan mutu atau program jaminan mutu. Jadi harus ada jaminannya seperti itu ya Bunda ya. Jadi program menjaga mutu adalah suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran-saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu. Jadi sebenarnya kata misalnya nih, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, kemudian dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi ada standarnya. Jadi intinya tidak hanya, kadang kan begini, saya kemarin datang ke sana itu senang, tapi yang kedua kok nggak sama ya. Artinya kalau udah kedua nggak sama, dia nggak mau lagi seperti itu. Jadi harus ada jaminannya. Ya semua tadi ya, dari 6 dimensi tadi ada jaminan semuanya seperti itu. Kemudian dapat melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dengan penimbulan gugatan hukum, ya Bunda ya. Jadi artinya ada perlindungan seperti itu dengan adanya jaminan. Kemudian ada juga, sudah selesai ya, itu tadi ya terkait konsep dasar. Sebenarnya bukan konsep dasar sebenarnya, lebih ke semuanya. Pada intinya manajemen mutu itu intinya di sini Bunda. Nanti saya lanjut lagi sebentar, ada langsung mungkin ke apa ya. Sebenarnya kalau mau dibahas banyak sekali Bunda, cukup karena sistemnya blok. Ini tadi konsep dasar, indikator aja Bunda. Ini. Sebentar, saya share indikator. Oke, saya share screen indikator. Tuh, nah ini indikator jaminan. Tuh. Nah, yang dikatakan indikator itu tanda. Indikator pelayanan mutu ya. Indikator itu suatu tanda. Indikator pelayanan kesehatan. Nah, indikator kita itu apa? AKI dan AKB. Sama ke tingkat kepuasan ya gitu ya. Berat Bunda kalau sudah bicara AKI dan AKB itu indikator kita merah seperti itu ya. Tapi kalau dalam kepuasan nanti akan kita bahas ya. Pengertian indikator pelayanan kesehatan yaitu arti indikator adalah penanda pencapaian yang dapat diukur untuk menilai, mengukur pencapaian atau keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah dengan melihat situasi derajat kesehatan masyarakat. Nah, kalau sekarang pandemi ini apa Bu tolak ukurnya ya, banyak masyarakat yang sakit seperti itu. Kemudian indikator utama untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian, angka kelahiran, angka kesahihan kita, status gizi, umur harapan hidup rata-rata. Yang dikatakan umur harapan hidup itu mungkin kalau saat ini kan 70 ya, 70 di atas 60 70 lah Bunda ya. Artinya jika angka kematian yang kita ambil itu adalah angka kematian ibu ya, artinya meninggal karena persalinan, karena kehamilan. Tapi kalau di luar itu sangat meninggal karena kecelakaan atau apa kan tidak ya Bunda ya. Dan kemudian juga kalau dia umur harapan hidup, misalkan dia meninggal pas umur di usia 60 tahun ya sudah dia meninggal karena memang penyakit, karena sudah apa ya, bukan ya karena usia ya. Tapi kalau dia belum mencapai umur harapan hidup misalnya 45 sudah meninggal karena kanker, mungkin 50 meninggal karena penyakit jantung, mungkin bahkan masih muda meninggal karena kanker, mungkin karena apa. Nah, itu biasanya itu adalah angka kematian ya, angka harapan hidupnya rendah seperti itu. Yang dikatakan rendah itu tadi meninggal bukan karena usia, tapi meninggal karena suatu penyakit, terutama adalah penyakit degeneratif jantung, penyakit stroke, diabetes mellitus. Nah, itu tadi ya. Nah, itu kan banyak sekali ya Bunda ya. Kalau kita kan meninggal memang karena itu tadi persalinan, kehamilan seperti itu ya. Kalau anak-anak mungkin diare atau apa gitu ya. Nah, itu tadi kan masih banyak sebenarnya Bunda. Sebenarnya kalau kita mau bicara SDGs ya, di situ banyak sekali program pemerintah. Salah satunya kenapa negara kita itu AKI dan AKB-nya tuh masih tinggi, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa Bunda bekerja seperti itu kan sudah bukan payah maksimal ya. Itu karena negara kita statusnya di negara berkembang Bunda. Dengan negara berkembang itu kita lihat rata-rata tingkat ekonominya menengah ke bawah. Kenapa saya katakan ekonomi? Karena berkaitan dengan status gizi. Karena kalau saya melihat di siklus kehidupan daur wanita itu, yang selalu diperhatikan itu adalah gizi. Mulai dari remaja, mulai dari dia wanita usia subur, mulai dari kehamilan, mulai dari wanita usia subur, pasangan usia subur,
kehamilan, persalinan, sampai dia nanti lansia, yang selalu ada itu adalah gizi, Bunda. Nah, sedangkan gizi itu keterkaitannya dengan status ekonomi atau pendapatan seperti itu. Nah, kalau kita negara kita ini di negara yang masih berkembang, artinya rata-rata pendapatannya status ekonominya masih menengah ke bawah. Saya tidak mengatakan semua rata-rata, kebanyakan menengah ke bawah. Kalau kita berbicara menengah ke bawah, kalau keterkaitannya dengan ekonomi itu tadi berarti belum bisa mencukupi kebutuhan ekonomi secara bagus atau secara baik ya Bunda ya. Makanya akhirnya masih banyak sekali akibat apa Bunda hubungannya dengan kematian ya, banyak sekali Bunda. Contohnya kalau kekurangan gizi, stunting. Kekurangan gizi dimulai dari mana? Dari kehamilan. Akan terjadi perkembangan janin yang tidak maksimal. Kalau misalkan perkembangan janin maksimal, kemudian asupan gizinya kurang, stunting. Makanya banyak stunting. Kasus stunting itu sekarang kan sedang tren ya Bunda. Itu salah satunya ya itu tadi. Kemudian juga ada faktor geografis. Artinya apa? Tempat tinggal dia. Tempat tinggalnya masih satu di lingkungan yang tidak layak ditempati. Mungkin di lingkungan pabrik. Mau nggak mau kan asap asap rokok, kemudian di perkotaan, kemudian di daerah dekat limbah pabriknya, kemudian makanan-makanan yang dikonsumsi air. Nah, itu masuk pelajaran komunitas, Bunda. Di pelajaran komunitas itu kan ada apa namanya surveillance ya, di situ kelembapan cahaya, rumahnya di mana, sirkulasi udara. Kalau di kota mungkin AC ya Bunda ya, kalau kita mau cari yang punya jendela sudah jarang ya, tapi kalau di pedesaan dekat ternak, pembuangan sampah, nah itu sebenarnya sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita mau lihat kalau di negara berkembang, di negara maju, penduduk itu sudah disendirikan Bunda. Jadi kalau mau ke kota itu tidak ada akses kendaraan yang masuk ke dalam kota. Di daerah industri dia disendiri, tidak ada pemukiman penduduk. Jadi penduduk ditempatkan di suatu tempat. Kalau mau ke pemukiman kota itu nggak ada yang bawa kendaraan sendiri, mungkin jalan atau naik kereta. Mungkin Bunda lihat di negara-negara yang sudah maju, Eropa, Jerman atau Amerika, jarang ada yang bawa mobil sendiri masuk ke tengah, bawa sepeda motor masuk ke tengah, jarang. Mereka jalan kaki. Kan itu tadi mereka dibebaskan karena di situ apa ya, bebas polusi Bunda ya. Artinya jadi hanya ada kereta, seperti mereka tidak ada pemukiman penduduk di dalamnya. Ya, itu tadi tujuannya. Mau nggak mau dampak secara panjangnya akan mempengaruhi. Di situ Bunda, kenapa salah satunya AKI dan AKB itu masih tinggi itu karena juga status negara kita itu negara yang masih berkembang, belum negara maju. Gitu ya Bunda ya. Oke. Kemudian juga kesadaran untuk berobat masih rendah Bunda ya. Dan kalau di negara berkembang itu programnya, kalau kita kan program BPJS kayak gitu ya, artinya pemeriksaan gratis kayak gitu ya. Tapi kalau di sudah negara maju programnya itu bukan BPJS lagi Bunda, tapi screening. Nah, masyarakatnya diwajibkan screening, itu sudah menjadi wajib. Jadi ya entah screening, cek lab kayak gitu Bunda. Jadi memang kewajiban. Mereka akan datang di sana itu jarang penduduk yang sakit. Beda ya kalau kita ya, mereka saat pasti datang sudah keadaan sakit, tapi di sana itu yang banyak itu adalah tempat screening Bunda. Untuk rumah sakitnya itu hanya sedikit gitu, nggak banyak ya, ada tapi nggak banyak gitu. Jadi mereka kalau kita temui itu mereka rata-rata orang sehat yang sedang melakukan screening seperti itu. Jadi kalau ditanya jadi screening tiap mungkin 6 bulan, cek rutin. Jadi mereka jadi begitu ada indikator, ada apa namanya, ada yang tidak normal segera ditangani. Nah, makanya di situ Bunda, sistemnya negara sudah berbeda. Makanya AKI dan AKB-nya juga bisa ditekan karena dengan seperti itu pasti akan terdeteksi. Misalkan ibu hamil atau apa, dia jauh-jauh di awal sudah terdeteksi, bukan sama kita ya, datang-datang sudah resiko tinggi, nggak pernah ANC, datang-datang tiba-tiba mau infarto, misalkan seperti itu ya. Jadi itu Bunda, jadi dari sistem aja sudah berbeda, makanya ya, tapi bukan berarti kita ya karena negara kita nggak berkembang ya kita gini, tidak, tapi kita tetap harus berupaya. Salah satunya edukasi ya Bunda ya. Edukasi itu coba kalau Bunda memberikan penyuluhan itu seolah-olah anemia itu kayaknya ngapain memberikan penyuluhan anemia, ibunya sudah paham, tapi coba Bunda coba satu kali aja memberikan kuesioner pre dan post. Kuesioner itu 10 pertanyaan saja Bunda, pertanyaan yang sama sebelum Bunda memberikan konseling dan setelah. Biasanya kalau saya nanti sebenarnya kalau masuk mata kuliah obstetrik ginekologi itu
obsesi sosial itu saya berikan penyuluhan ya, penyuluhan benda-benda itu saya minta untuk memberikan penyuluhan, nanti dikemas dalam pengabdian masyarakat seperti itu. Pre dan post ternyata dari anemi itu masih banyak masyarakat ibu hamil yang masih salah menjawab pertanyaannya. Contohnya misalkan masih ada pertanyaan tentang bagaimana cara makanan apa yang mengandung zat besi seperti atau cara mengkonsumsi zat itu masih ada yang salah Bunda menjawabnya. Mungkin dari 20 dari ibu berapa ibu itu masih salah. Nah, itu yang menjadi masalah. Kita nggak akan pernah tahu Bunda, kalau tidak memberikan pertanyaan pre dan post. Seolah-olah nggak mungkin lah masyarakat ini nggak tahu tentang anemi, pasti tahu. Tapi taunya apa? Rata-rata hanya pengetahuan tentang pengetahuan saja, artinya tentang pengertian saja Bunda. Coba mulai besok atau kapan Bunda coba di pasien Bunda satu aja pakailah ini pertanyaan pre dan post seperti itu. Nah, setelah postnya itu apakah tetap bisa menjawab 100% benar? Nah, itu Bunda. Coba Bunda gitu. Itu satu. Belum yang lainnya, belum yang masalah yang lain, itu hanya anemi. Makanya kenapa kok masih cakupan tablet FK itu kalau saya melihat itu rata-rata banyak sekali ibu hamil yang mengalami anemi. Nah, itu karena apa? Mungkin itu tadi mungkin kita sudah menjelaskan cara konsumsi tablet FK seperti ini sudah. Tapi kenyataannya seperti apa? Mungkin coba Bunda berikan pertanyaan pre dan post. Poin mana yang masih banyak dijawab salah oleh responden? Ya, itu sepele Bunda, tapi itu sebenarnya menjadi permasalahan. Masalah itu memang kecil, tapi itu memberikan dampak yang luar biasa. Nah, kemudian disiplin dalam standar pelayanan kebidanan. Disiplin punya makna sebagai upaya kesadaran untuk mentaati peraturan organisasi maupun peraturan berlaku, tercermin dari sikap dan perilakunya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh diri dan masyarakat. Cuman kadang ya namanya disiplin itu kadang ya biasanya dijadikan bahan tertawaan gitu Bunda ya. Disiplin sekali, pulangnya berangkatnya awal, pulangnya sendiri, tapi itu sebenarnya kembali ke masing-masing karena kita orientasinya yang penting pekerjaannya tuh selesai begitu ya Bunda ya. Kadang ya disiplin pagi datang awal, pulang terlambat tapi pekerjaannya nggak selesai gitu ya. Jadi yang dikatakan disiplin itu ya sesuai dengan SOP, tugasnya semua selesai, bukan disiplin datang dan pulang saja seperti itu. Artinya juga disiplin dalam SOP, disiplin dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar-standar atau kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, kemudian faktor-faktor yang memberi kedisiplinan bidan terutama kita ya Bunda ya, nggak usah jauh-jauh. Saya kan kita juga sami-sami bidan ya Bunda ya. Terus saya bidan dalam memberikan pendidikan sama memberikan pelayanan ke pasien. Jadi yang mempengaruhi kita dalam memberikan disiplin itu adalah penghargaan, beban kerja dan supervisi dari atasan. Kalau saya itu beban kerja Bunda. Karena beban kerja yang terlalu banyak itu kadang mempengaruhi kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan berarti di luar kita artinya. Lah, kayak contohnya kayak seperti ini saya katakan saya sudah tidak disiplin. Harusnya saya ini sudah memberikan kontrak kuliah, Bunda. Dosennya siapa, materinya apa, kontrak kuliahnya ada. Saya memberikan Google Classroom di awal, itu SOP saya begitu, Bunda. Seperti yang kemarin komplementer kan begitu. Tapi hari ini saya tidak sesuai dengan kemarin. Karena apa? Ada beban kerja yang berlebih seperti itu ya. Jadi akhirnya saya nggak disiplin dalam memberikan SOP, harusnya ada kontrak kuliah terlebih dahulu, ada Google Classroom, saya menjelaskan nanti di sini pertemuan. Tadi saya memberikan hanya secara lisan saja. Kemudian ada penghargaan, ada supervisi dari atasan. Nah, penghargaan seperti saya katakan reward. Reward diartikan hadiah, baik yang berasal dari orang lain atau muncul dengan sendirinya karena perilaku orang tersebut. Seperti pengetahuan, keterampilan. Hasil positif tidak selalu berbentuk reward, namun bisa berupa hilangnya punishment, hukuman. Jadi misalkan kalau kemarin mungkin dihukum karena apa, tapi karena kinerjanya bagus, ya sudah, akhirnya hukuman dikurangi, atau kalau enggak, atau mungkin karena kasus AMP atau apa, izin dicabut atau apa, tapi karena bagus izinnya dikembalikan lagi atau apa, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke reward ya, seperti itu. Jadi saya katakan reward itu ada dua, berupa hadiah, yang satunya berupa pujian, satunya berupa materi. Materi dalam bentuk ya itu tadi barang atau uang seperti itu. Nah, kemudian beban kerja. Sekumpulan kegiatan harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi pemegang jabatan jangka waktu tertentu. Pengumpulan beban kerja diartikan sebagai satu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi. Nah, kita kalau biasanya kan kalau SOP-nya, kalau kita bekerja melebihi jam kantor, ada reward, misalkan uang lembur, kan seperti itu. Nah, masalahnya
kadang ya itu pekerjaan kita yang harus diselesaikan, tapi kalau diselesaikan ya nggak selesai. Nah, saya misalkan sampai di rumah mengerjakan ya nggak ada uang lembur, artinya itu tadi itu beban lebih seperti itu. Harusnya kan di luar itu dapatnya reward, ada uang lembur, tapi kalau itu memang menjadi tuh kewajiban kita ya nggak dapat, tapi akhirnya itu tadi mempengaruhi kinerja yang lainnya. Tadi sempat saya penghargaan yang reward, saya katakan tadi ya Bunda, ada beberapa yang kita akan senang kalau pekerjaan kita tuh diakui gitu. Nah, kita sudah bekerja, kemudian mungkin sama atasan atau pimpinan disampaikan, oh ini oleh Bu ini seperti itu. Nah, itu ada penghargaan Bunda. Kita akan semangat. Tapi kalau sudah kita yang mengerjakan, terus kemudian diakui karena diakui orang lain atau nama kita tidak nampak, ya memang sih ada beberapa yang tidak mau menonjolkan nama, tapi kadang kalau pekerjaan kita tuh dihargai itu ada semangatnya. Itu namanya juga termasuk reward seperti itu. Nah, kemudian supervisi dari atasan. Nah, biasanya itu kalau ada atasan rajin, nggak ada atasan nggak rajin seperti itu. Nah, tapi ya memang ya atasan itu harus memang melakukan supervisi ya, tidak hanya dari satu sisi saja. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, bisa mengkonfirmasi. Jadi supervisi ini artinya mengklarifikasi sih. Kadang kebanyakan ya hanya satu pintu ya, orang yang terdekat saja yang dipercaya akhirnya nggak sesuai gitu ya. Jadi itu kembali ke seorang pemimpin itu seperti apa memanajemen anak buah supaya tidak semuanya bisa jalan, bisa balance seperti itu. Dan supervisi adalah pembinaan dan pengawasan yang terencana untuk membantu para pelaksana melakukan pekerjaan lebih efektif. Pengawasan diartikan dengan komunikasi atau pemantauan dari individu yang jabatannya lebih tinggi terhadap individu yang diawasi. Keefektifan pengawasan tergantung pada frekuensi pengawas, intensitas pengawasan, dan kualitas pengawasan. Yang masalahnya kadang atasan itu nggak pernah terjun langsung, tapi memerintahkan seseorang di sampingnya atau tangan kanan atau tangan kirinya atau yang dipercaya lah. Nah, biasanya orang yang dipercaya ini menyampaikan informasi hanya sebelah pihak seperti itu. Nah, jadi di sini harus ada controlling ya, artinya harus ada duduk bersama, memberikan dari dua sisi seperti itu, masukan dari sisi A, sisi B, sisi C, baru kemudian diberikan misalkan pembinaan jika ada sesuatu yang kurang benar atau kurang pas, atau kalau enggak komando dari atas itu sudah benar atau tidak, sehingga kalau komandonya dari atas salah, pengerjaannya salah, ya berarti kan bukan salah di pelaksananya, tapi dari komando yang di atas seperti itu. Nah, kemudian ini ada standar ya, standar yang saya katakan tadi adalah outcome seperti itu, kepuasan pelanggan. Jadi yang menjadi indikator adalah standarnya itu adalah kepuasan pelanggan memang menjadi indikator. Kalau kita biasanya kepuasan apa namanya yang memiliki tempat kita kerja itu biasanya tampak pada kalau mau hari raya Bunda THR. Nah, THR-nya dinaikkan kayak gitu ya. Oh, THR-nya karena merasa puas 1 tahun ini tentang kinerja, akreditasinya bagus, ya sudah THR-nya 2 kali lipat begitu. Nah, itu mungkin ya. Ini kalau kepuasan pelanggan pasien itu tadi ya, persepsi pelanggan itu tadi terlampaui ya. Dia puas itu melampaui harapannya. Dia harapannya A, mungkin dia harapannya ini satu saja, tapi dengan kita memberikan pelayanan ternyata ada 2 melebihi harapan pelanggan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi penciri, Bunda. Tapi kalau dipikir-pikir, bisa nggak kita seperti itu? Kita mewujudkan satu harapan pasien aja susah. Kita dituntut memberikan kepuasan di luar harapan kayak gitu. Tapi mungkin Bunda pernah ya, mungkin kalau contohnya ke anak gitu ya. Oh, anak saya itu mungkin harapan anak saya itu udahlah mungkin 5 besar aja saya sudah senang, enggak menuntut anak saya. Tapi ternyata anak Bunda juara 1. Nah, itu kan melebihi. Nah, itu nanti bisa diberikan contoh saat Bunda itu bekerja selama ini, kira-kira pernah nggak mendapat seperti itu? Atau kalau nggak pernah nggak memberikan pelayanan kepada pasien itu yang Bunda mengalami kepuasan di luar harapan Bunda kayak gitu. Ya itu senang ya, tapi ya juga banyak ya, sering ya Bunda ya dapat sesuatu yang nggak sesuai yang akhirnya kita kecewa seperti itu. Kemudian kepuasan pasien itu ada dimensi kepuasan ya, kepuasan yang mengacu hanya pada penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi, kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan. Nah, kepuasan yang mengacu hanya pada standar penerapan kode etik profesi itu adalah 1. Kurang-kurang dimaksud pada dasar mencakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai hubungan antara dokter dan pasien. Kenyamanan pelayanan, kebebasan melakukan pilihan. Jadi kalau ada pasien diberikan kebebasan, oh boleh memilih seperti ini asalkan
tetap ada konseling ya. Kemudian kalau enggak, wah pilihannya hanya satu gitu ya. Pilihannya hanya satu saja. Biasanya kan dia memilih dengan rasa tidak puas, Bunda. Ya, sebenarnya kalau nggak mau ya sudah, silahkan tidak memilih pulang. Tapi kan ada pilihan seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan pilihan satu, karena setiap situasi pasien kan berbeda. Jadi kalau bisa kita berikan alternatif supaya pasien itu bisa bisa tetap terlayani. Kemudian pengetahuan dalam kompetensi teknis, efektivitas pelayanan, kemudian keamanan tindakan. Itu kalau secara pelayanan standar profesi. Kalau kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persatuan pelayanan kesehatan, yaitu suatu pelayanan kesehatan disebut pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan semua persatuan pelayanan kesehatan dapat memuaskan pasien. Jadi semuanya memuaskan, mulai dari datang, mulai dari semuanya puas seperti itu. Jadi itu ada pelayanan kesehatan sesuai dengan judul mata kuliahnya, yaitu ya pelayanan kesehatan. Jadi memberikan penguasaan berarti semuanya ya Bunda ya, tidak hanya dari segi pelayanan saja, tapi mulai dari sarana dan prasarana, mulai dari SDM-nya, mulai dari semuanya seperti itu. Nah, kemudian ukuran-ukuran pelayanan kesehatan itu lebih bersifat luas karena di dalamnya mencakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai tadi ketersediaan pelayanan kesehatan available ya, pelayanan bermutu apabila pelayanan kesehatan tersebut tersedia ada gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh Bunda, kalau kita mau membeli suatu rumah, kalau misalkan dekat kita sudah ada rumah sakit, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan apa itu, meskipun kita nggak membutuhkan, kita nyaman. Artinya seperti itu. Kalau sudah punya rumah jauh, kalau mau ke rumah sakit aja jauh, kayak gitu. Makanya kalau kita mau beli rumah, tempat tinggal itu mesti lihat jauh dari kota enggak, jauh dari fasilitas apa enggak. Makanya kalau orang promosi rumah itu kan mesti yang dipromosikan itu kan 15 menit dari mana, 10 menit dari mana dekat. Nah, itu karena memang itu ketersediaan itu masuk dalam unsur marketing ya Bunda ya, ketersediaan seperti itu. Apalagi kalau kita ya ketersediaan artinya pasien datang ya bisa dilayani. Misalkan pernah nggih kita periksa apa ternyata nggak ada, sudah datang antri ternyata ada satu yang nggak ada, nggak bisa dilayani, harus ke tempat yang lain seperti itu. Kemudian kewajaran pelayanan, kesinambungan pelayanan, penerimaan pelayanan kesehatan, kemudian ketercapaian, keterjangkauan, efisiensi, dan mutu pelayanan atau mutu quality, yaitu dapat menyembuhkan pasien setelah tindakan diberikan adalah aman, terutama aman gitu Bunda ya. Seperti biasa ya, kalau kita memberikan sesuatu itu harus aman ya, aman bagi kita dan juga aman bagi pasien. Aman di sini artinya memang kadang kita melihat masa berlakunya kapan. Tapi saat memang masa berlakunya itu enggak apa-apa, masih aman. Tapi efek samping yang muncul seperti apa? Seperti itu. Tidak ada efek samping. Kalau ada efek samping itu segera bisa ditangani, nah itu bisa termasuk aman. Kemudian ada ketepatan. Kemudian ketepatan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ketepatan terhadap aturan dan hukum, ketepatan etika profesi, dan ketepatan profesionalisme dan keahlian. Ketepatan terhadap hukum, yaitu profesi bidan merupakan profesi yang diatur melalui beberapa ketentuan dan peraturan pemerintah. Pengaturan dilakukan terhadap registrasi lingkup pelayanan kesehatan yang diizinkan. Kewenangan yang diberikan kepada bidan, penyelenggaraan praktek bidan, seperti tempat dan ruang praktek, perlengkapan peralatan kesehatan, sampai kelengkapan administrasi. Peraturan-peraturan ini menuntut bidan untuk memenuhi semua persyaratan yang diatur. Jadi ketepatan terhadap aturan dan hukum. Kemudian yang ketiga, ketepatan terhadap etika profesi. Setiap pelayanan kebidanan umumnya dilandasi dengan etika profesi dengan untuk memastikan standar pelayanan yang diberikan secara optimal dan menghindari malpraktek. Oleh karenanya, bidan perlu memegang teguh etika profesi sebagai landasan dalam menjalankan pelayanan. Dan selanjutnya adalah ketepatan dalam profesionalisme dan keahlian. Jasa pelayanan kebidanan sangat mengandalkan pada keahlian dan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan, terutama karena sifat pelayanan yang mengandung risiko sangat tinggi, menyangkut jiwa manusia. Oleh karenanya, langkah awal bagi seorang bidan adalah memastikan keahliannya sudah memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan dan telah memenuhi kebutuhan pasien. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas, tadi sudah dibahas nih Bunda nggih. Nah, itu tadi ya terkait indikator. Kemudian ada satu lagi Bunda, mungkin saya slide-slide saja ya supaya ini. Oke. Ada satu lagi. Ini tadi. Nah, ini konsep dasar jaminan mutu. Ini tadi hampir sama sih Bunda ya. Hampir sama saja ya, jaminan mutu pelayanan kesehatan. Ada pengertian mutu tadi sudah ada, kemudian pengertian pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan itu ada
pelayanan medik dasar ya, ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Kemudian mutu pelayanan kesehatan yaitu menimbulkan kepuasan pelanggan sesuai dengan standar dan etika profesi. Kemudian jaminan mutu pelayanan kesehatan itu berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu. Kemudian ada jaminan mutu itu ada daftar tilik, ada standar, ada SOP atau prosedur, ada kepuasan pelanggan. Seperti itu. Nah, kemudian kepuasan pelanggan itu tadi orientasi kemudian pada harapan dan kebutuhan pelanggan, bahkan melebihi harapan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian kalau standar itu tadi tingkat ideal yang tercapai yang diinginkan. Jadi harus ada standar ya, karena kenapa harus ada standar? Karena apa ya, persepsi mutu kepuasan seseorang itu bersifat subjektif sehingga harus ada standar. Jika standar yang kita tetapkan itu ada yang merasa kurang puas, bisa ini di atas standar, jadi ada VIP ya. Jadi harus memilih yang VIP. Itu adalah kita menyediakan jika memang sudah disediakan standar, ada yang normal itu orang nggak puas, berarti silakan pilih VIP. Nggak usah jauh-jauh, misalkan ada kita mau naik kereta ya Bunda ya, ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif, ada apa itu kan tergantung kita. Mungkin yang kalau coba kita aja kalau maunya harapannya pasien kan maunya eksekutif semua ya. Tapi kan nggak bisa, Bunda. Nah, makanya di standarnya ekonomi gitu. Ekonomi itu standar seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang saya nggak mau ekonomi, saya maunya yang lebih seperti itu. Ya sudah, silakan pilih bisnis. Kalau bisnis masih nggak mau pun masih mau cepat ya silakan eksekutif. Nah, kadang ada juga saya sebenarnya ekonomi nggak apa-apa, cuman karena pingin cepat ya mau nggak mau saya harus memilih yang eksekutif seperti itu ya. Jadi ini adalah standar itu ya yang wajar, yang normal. Jika seseorang menginginkan lebih, nah kita juga menyediakan fasilitas yang di atas standar tadi. Tapi bukan berarti apakah yang standar itu jelek atau kurang bagus, tidak. Hanya fasilitasnya saja. Karena kan begitu kan Bunda, kita dalam memberikan pelayanan kan tidak membeda-bedakan mana yang BPJS, mana yang VIP ya mungkin ada sih, ada pelayanan yang lebih, tapi kan dalam artinya kita memberikan pelayanan kan tidak membeda-bedakan seperti itu. Oke. Kemudian pengertian protokol atau prosedur tetap yaitu tindakan yang tertulis ya, ada prosedur ya, cuman kadang kalau kita berbicara prosedur itu kadang susah untuk diterapkan di lahan praktek ya Bunda ya, tapi tetap artinya semua jalan, semua sesuai seperti itu, cuman harapannya kita sesuai dengan protokol atau SOP, karena jika terjadi sesuatu, jika sesuatu yang tidak diinginkan mungkin itu menjadi pelindung kita kalau kita sudah sesuai dengan SOP seperti itu Bunda ya. Jadi artinya kalau ya kita tidak menginginkan ya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan maksudnya. Kalau kita dengan sesuai dengan SOP-nya kita aman Bunda ya. Seperti itu ya, memang ya kalau bisa memang sesuai SOP ya Bunda ya. Itu karena kita nggak tahu segala sesuatu terjadi itu kita nggak pernah tahu ya, segala sesuatu yang buruk atau apa, tapi kan kita selalu berdoa ya supaya sebelum kita berangkat bekerja atau berangkat kemanapun segala sesuatunya berjalan dengan lancar, tidak terjadi sesuatu kendala seperti itu. Tapi lebih baik kita kan ya apa ya, bersedia menyiapkan ya. Makanya namanya kadang manajemen mutu itu repot Bunda. Repotnya apa? Menyiapkan segala sesuatu yang belum terjadi gitu lah. Jadi misalkan kita nggak usah jauh-jauh. Ada beberapa seseorang yang intinya sukanya repot ya. Artinya di sana nanti kita mau kemana? Kita mau ke suatu tempat. Kira-kira di sana jauh dari mana enggak? Karena jauh dari mana dari awal sudah berangkat itu sudah bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Yang memang kan repot dibawa itu banyak sekali. Tapi kenyataannya di sana itu nggak diperlukan. Ada beberapa yang nggak diperlukan. Tapi yang namanya standar itu kan semua harus ada gitu. Saat satu kita memerlukan ada gitu kan. Kita apa ya, bahasa Jawanya jaga nih jika sesuatu terjadi. Nah, sesuatu terjadi itu kan 1 banding 1000 Bunda. Sedangkan kita harus standby terus. Nah, itu kadang kita kan alah nggak terjadi apa-apa, nggak apa-apa, kadang kan gitu ya. Kadang sering kita begitu. Nah, bahasa Jawanya delah lahe kayak gitu ya. Ya itulah tadi kembali ke kita kayak kita menyepelekan, nggak usah kemarin nggak bawa SIM nggak apa-apa sih, nggak ada cegatan kok kayak gitu. Nah pas nggak bawa SIM ada operasi kayak gitu ya. Ya itu juga terjadi di dalam kita ya, saat kita mungkin di BPM atau apa standarnya kan kita menyiapkan mungkin MGSO 4
menyiapkan resusitasi, menyiapkan itu kan kadang nggak dipakai, Bunda. Kadang nggak pernah dibuka. Kadang kalau kita mau lihat itu nggak dipakai, ya sudahlah. Nah, kita nggak tahu karena pasien selama ini yang kita tangani ya karena pasien yang normal. Tapi kan kita nggak tahu tiba-tiba terjadi pasien yang tidak diinginkan. Kadang kalau kita berbicara dengan ada kasus-kasus uji kompetensi itu kasusnya mungkin seperti ini. Apa tindakan yang saudara lakukan jika seorang pasien bernama ini tiba-tiba datang ke rumah bidan persalinan dengan keadaan kejang seperti itu atau tensinya tinggi. Nah, pertanyaan Ibu nggak pernah dapat kasus yang seperti ini, Bu, karena ya memang terencana ya, Bunda, karena di kota terencana, semuanya terencana, ada ANC terpadu, nggak terjadi karena pasti sudah direncana, nggak mungkin akan datang ke tempat saya, pasti sudah dirujuk penata laksanya ke dokter opjin atau apa seperti itu. Nggak pernah mengalami seperti ini sehingga ya, tapi kalau memang itu terjadi di luar yang kita bayangkan, ya salah satu penanganannya adalah pemberian MGSO4 ya seperti itu untuk ini. Nah kemarin juga sempat ya, apa yang harus diberikan pemberian MGSO4. Nah dosisnya seperti itu. Dosisnya kan ada aturan pemberian MGSO4, dosis awal berapa, ada ini seperti ini. Nah itu makanya itu kadang sesuatu yang sesuai prosedur itu kadang memang jarang terjadi di kita ya karena memang kita nggak menginginkan itu terjadi karena kejadiannya 1 banding 1000, Bunda. Tapi itu tadi kita siap lah kalau seperti itu ternyata kita udah siapkan ada buku panduannya gitu, yang buku merah itu, Bunda ya, semua itu peralatan lengkap semua ya, meskipun kalau mungkin dalam 5 tahun bahkan mungkin selama ini Bunda buka praktek di rumah itu nggak pernah, jangan sampai ada lah kasus-kasus seperti hanya tersimpan di situ, mungkin bahkan sampai expired atau apa, tapi tetap harus ada gitu. Jadi jika terjadi sesuatu itu tadi akan melindungi kita seperti itu. Ya, kemudian daftar tilik yaitu adalah ya seperti kayak SOP ya. Daftar tilik itu kalau kita memberikan ya penapisan seperti itu. Itu akan penapisan persalinan, penapisan KB atau apapun inform konsen. Nah, itu juga akan merupakan sesuatu persyaratan ya seperti itu. Nah, kemudian tujuan jaminan mutu tadi sudah ada ya, tujuannya dan program jaminan mutu yaitu tadi meningkatkan mutu pelayanan seperti itu. Jadi bagaimana kita mau meningkatkan sesuatu yang sudah kita lakukan itu kita nggak bisa mengevaluasi. Mohon maaf, bahasa Jawa itu ada orang nggak bisa melihat apa ya, tengkuk kepala itu nggak akan bisa orang lain yang bisa melihat. Nah, kadang itu tadi makanya harus ada survei, harus ada pendapat dari pasien tentang pelayanan kita. Nah, kita juga nggak harus percaya dengan pasien, tapi juga harus di cross check terlebih dahulu. Kalau hanya satu pasien ya mungkin hanya pasiennya itu. Tapi kalau mungkin hampir semua pasien mengatakan seperti itu, nah berarti makanya dilakukan penelitian salah satunya itu tadi. Makanya kalau jika hampir semua responden mengatakan SDM-nya kurang bagus atau apa, nah takutnya pastinya memberikan punishment. Nah itu yang tidak diizinkan gitu ya. Artinya bukan punishment tapi adalah pembinaan seperti itu untuk meningkatkan perbaikan. Jadi tujuan khususnya diketahui masalah mutu, diketahui penyebabnya, tersusun upaya penyelesaiannya apa, terus upaya penyelesaian masalah apa, tersusun saran dan tindak lanjut. Terutama tindak lanjut. Rata-rata banyak nggak ada tindak lanjutnya itu sama saja yang nggak dilakukan, Bunda. Kalau nggak ada tindak lanjut, yang penting adalah tindak lanjut. Itu tadi. Kemudian tujuan program menjaga mutu itu tujuan antara, tujuan akhir, kemudian falsafah mutu, kemudian ada prinsip jaminan mutu, ada model jaminan mutu, ada tahap analisis sistem, kemudian ada tahap-tahap analisis sistem ya, pendekatan tim, manfaatnya. Nah, itu kemudian salah satu Bunda kuliah lagi ini juga kalau ketemu mata kuliah etika profesi ini juga masuk di dalam salah satunya mutu ya, Bunda ya. Karena apa? Meningkatkan kompetensi atau ya apa ya, skill, bukan skill ya, artinya jasa ya, itu apa tadi, kalau dari harus wajib dari D3 harus D4 harus S1 itu juga termasuk Bunda di dalamnya seperti itu. Baik Bunda, sebenarnya kalau untuk dari saya itu sebenarnya ada survei ya Bunda ya, ada survei, ada tugas lapangan seperti itu, tapi kalau untuk Bunda saya rasa tidak perlu ya. Jadi nanti sebenarnya kalau biasanya untuk tatap muka ada survei, jadi Bunda itu menyebarkan kuesioner seperti itu, kemudian ada di teknik pemecahan dengan siklus PDCA ya. Jadi menggunakan kuesioner kepuasan baik cukup kurang dari pertanyaan-pertanyaan itu mana yang banyak dijawab salah atau kurang, kemudian diselesaikan dengan siklus PDCA. Tapi Bunda tidak perlu ya di sini saya rasa tidak perlu Bunda, Bunda tidak perlu
survei, nanti cukup untuk pertemuan kedua, review materi saja, dan dari saya sudah nanti UTS-nya sudah cukup itu saja. Jadi nanti pertemuan kedua nanti sewaktu-waktu saja Bunda, nanti saya buatkan soal dulu ya, 20 soal review dari materi ini, nanti Bunda cukup mengisi materi, mengisi Google Form sebanyak 20 soal itu sebagai nilai ujian akhir semester. Itu saja. Nggak ada tugas. Karena saya juga untuk mengoreksinya Bunda, ini waktunya bertepatan dengan akreditasi, saya rasa ini mutualisme nggih Bunda ya, senang saya ya senang gitu nggih, nggak ada tugas ya, cukup Google Classroom saja, di ini saja ya. Sebenarnya memang itu ya, harusnya ada survei seperti itu, nanti kelompok dipresentasikan, tapi saya rasa saya takutnya nggak ada waktu juga untuk mengoreksi, takutnya nanti saya rasa cukup di situ aja Bunda. Nanti kalau Bunda mau lanjut profesi aja, baru ketemu survei mutu, nanti kalau mau Bunda lanjut profesi di IKA Serada nanti ketemu mutu dengan pembekalnya dengan saya, tapi tim dosennya nanti mungkin bukan dengan saya karena saya kompetensi saya lebih di kehamilan seperti itu. Baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bunda ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan terkait mutu, mungkin mau bercerita tentang pengalamannya selama ini, monggo Bunda. Ada Bunda? Atau masih dipahami? Saya Bu dari Bu Fitri Pramadhani Kediri. Ya, terima kasih Bunda. Oke, monggo Bunda. Bunda mau sharing ini atau mau bagaimana nggih? Saya sharing aja, Bu Nggih. Irma, terima kasih. Alhamdulillah di Puskesmas kami memang survei kepuasan itu sudah dilakukan melalui WA Center, Facebook, Instagram. Cuman yang sedikit ingin saya cerita, kadang-kadang di era yang serba digital ini ada hal-hal yang di luar kuasa kendali Puskesmas adalah ketika ada komen-komen itu loh Bu Irma di apa namanya Google sosial. Map. Iya, media sosial Google Map. Jadi kita sudah merasa melakukan pelayanan semaksimal mungkin, tapi ada aja yang kadang di Google Map itu ngasih bintang 1. Kemudian cerita kalau puskesmas pelayanannya begini-begini, itu kadang-kadang yang membuat sedih karena ketika baik tidak membintang. Tidak, ya. Ketika tidak buruk, memberi reward, biasanya begitu. ketika ada kekecewaan bintang 1 kemudian disampaikan di medsos, nah itu yang kadang-kadang membuat kami sedih. Cerita gitu saja Bu Irma, terima kasih. Nggih Bunda ya, ada suka duka nggih Bunda ya, mungkin bisa difasilitasi Bunda. Artinya kalau biasanya kita kan, kalau saya ada diberikan komentar yang bagus seperti itu, atau kalau enggak mungkin ada kayak semacam SOP Bunda. Artinya kalau jika ada, tapi emang susah ya, namanya masyarakat umum nggih Bunda. Kita nggak tahu apa ya, memang kadang ada human error itu nggih. Kadang kita nggak tahu satu saja, pas kebetulan ya pas gitu biasanya menjadi masalah seperti itu. Kalau memang kekurangannya di media sosial itu ya seperti itu Bunda, ya mungkin bisa di follow up aja Bunda, di dalam komentarnya itu di follow up aja seperti apa begitu. Tapi di situ no name gitu Bunda ya. Tidak ada nama ya. Ada nama, hanya foto profilnya kosong. Oh, mungkin biasanya di follow up. Di follow up saja Bunda. Di follow up di bawahnya aja Bunda, mungkin adminnya untuk memberikan komentar, meluruskan komentar, seperti contohnya kayak kemarin yang sering ya Bunda di media yang kasus dulu apa spray di Bali itu ya, di Bali atau di mana ya Bunda ya, itu kan seolah-olah yang salah di apa harga berapa juta nggih Bunda nggih. Tapi akhirnya di follow up juga dari sana bahwa dijelaskan seperti ini. Nah, akhirnya dari pihak yang lainnya artinya tahu bahwa sebenarnya yang bermasalah ini bukan tempatnya, tapi ya itu tadi salah satu pengguna seperti itu. Jadi memang ya harus di follow up Bunda, mungkin dibikin sesuatu apa kayak gitu yang menjawab dari komentar tersebut. Kayak kemarin itu kalau tidak dijawab seperti itu ya akan ada masalah. Orang yang tidak tahu akhirnya kok segitu ya dendanya 2 juta sampai berapa. Itu kan hanya contoh ya Bunda ya. Tapi kan dari pihak hotel akhirnya mengklarifikasi seperti itu bahwa ini terjadi, akhirnya bisa menerima, justru akhirnya menjadi media untuk apa namanya Bunda, akhirnya penasaran semua, jadi trending ya, jadi trending di situ karena memang itu konflik itu kadang bisa memancing
ya namanya ya cuman kita kan nggak mau tuh Bunda tren terkenal karena sesuatu perilaku yang buruk kan nggak mau nggih Bunda ya. Tapi kalau akhirnya kita bisa mengklarifikasi itu kan akhirnya menjadi hal yang bagus nggih Bunda ya. Cuman ya itu yang sangat disayangkan sekarang ini banyak orang-orang yang mencari sesuatu dari hal-hal yang negatif itu loh nggih Bunda. Nggih. Itu nggih Bunda, mungkin kalau solusi Oke, dari terima kasih. saya nggih Berarti itu di memang harus di follow up nggih, nggih bawahnya di follow memang up, harus di nggih di follow up. bawahnya, nggih Jangan kan nanti dibiarkan nggih berarti Bu oke, Irma. di follow up di bawahnya menyatakan seperti apa di kronologisnya. Jadi kan nanti akan membaca. Dengan membaca itu nanti akan semakin banyak yang berkomentar, nanti sampai ada komentar yang positif seperti itu, Bunda. Gitu. Terima Tapi, kasih Bu Irma. betul. Sami-sami Bunda, terima kasih. Nggih. Bunda, monggo, mungkin ada sharing-sharing lagi ya. Tapi ya memang banyak kendala Bunda kalau kita harus sesuai dengan makanya manajemen mutu pelayanan kesehatan itu kalau di pendidikan pun juga sama Bunda, agak kalau kita harus sesuai saklek itu ya susah. Makanya kalau akreditasi itu ada aja yang harus kita kerjakan. Ya memang ya kalau kita mau sesuai itu tadi menyediakan segala sesuatu yang belum tentu dipakai seperti itu. Tapi ya harus kita sediakan seperti itu. Baik Bunda. Nanti akan saya buat Google Form ya Bunda, nanti kita ketemu di Google Form, nanti materi semuanya, dan nanti itu tadi. Kemarin saya pernah sempat ada survei begitu Bunda di beberapa puskesmas seperti itu tentang kepuasan, dan ada beberapa puskesmas yang memang tidak melakukan survei, sudah dari hasil survei kita hanya teknik pemecahan masalahnya aja. Cuman kalau kemarin itu yang untuk adik-adik D3 itu kan mereka masih belum banyak pengalaman gitu Bunda. Tapi kalau untuk Bunda di sini kan nanti aja kalau Bunda mau melanjutkan, semoga mau berkenan melanjutkan di kami di IKA Strada nanti yaitu tadi manajemen itu salah satunya survei. Nanti di situ ada masalahnya apa saja saya rasa sama mungkin untuk berdiskusi mencarikan solusi yang terbaik seperti itu. Ngoten nggih, Bunda nggih. Baik, ada lagi Bunda? Bunda yang chat terima kasih sami-sami Bunda. Baik Bunda, jika tidak ada mungkin kita bisa foto bersama dokumentasi Bunda dalam keadaan apapun tidak apa-apa Bunda. Bunda sedang sama pasien, mungkin dengan sama putranya atau sama apa, tidak apa-apa Bunda karena memang online ya, tidak apa-apa. Artinya nggak harus hadap kamera apa gitu kecuali kalau memang belum pakai jilbab mungkin pakai jilbab ya, tapi jadi saya anak saya langsung muncul ini. Jadi ya ada bagi Bunda ya, mungkin sama pasien sambil pegang buku KIA mungkin sama stetoskop atau apa seperti itu. Bisa apa suruh? Oke. Baik ini tadi nanti ada 3 slide ya Bunda, nanti Bunda pertahankan dulu sampai nanti slide-nya selesai ada 3 slide nanti saya upload juga di Google Classroom ya. Saya hitung 1 2 3. Ini slide 1 ya Bunda. Saya hitung saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik, saya simpan dulu ya Bunda. Masih pertahankan dulu ya. Saya simpan dulu ini sebentar manajemen mutu S1 ya. S1 kelas A. Kelas A1. Oke. Oke, sekarang slide 2 Bunda. Slide 2. Oke, slide 2. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik Bunda. Di sini slide 3 nih Bunda, saya simpan dulu. Saya simpan dulu. Itu S1 kebidanan kelas A slide 2. Oke. Oke, yang sekarang yang slide 3 Bunda. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik Bunda, sampun Bunda yang mungkin mau close kamera monggo. Tuh. Terima kasih Bu Irma. Sami-sami Bunda S1. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Tadi yang pertama tadi saya belum buka kamera enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Bunda. Nanti kelas kelas sami-sami kelas 3. Kadang saya senangnya apa Bunda? Kadang kan kalau pas join pertama tuh saya lihat Bunda kadang masih di jalan kayak gitu. Terus habis gitu kadang tiba-tiba sudah di rumah kayak gitu. Senang gitu lihatnya.
Oke, baik Bunda, itu nanti materi-materi akan saya di Google Classroom. Nanti untuk absensinya akan saya kirim link YouTube-nya nggih Bunda. Nanti Bunda menulis nama dan NIM kalau sama subscribe nggih, subscribe sama like seperti itu aja. Tidak perlu dibagikan Bunda, cukup subscribe kalau bagi yang belum subscribe, kalau yang sama like seperti itu sama berkomentar NIM dan nama untuk rekam jejak digital. Oke, baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kemarin tidak bisa masuk. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya juga pertemuan kedua juga sekaligus ujian akhir semester nggih Bunda. Cukup dari situ saja saya sudah selesai untuk pertemuannya. Oke. Baik Bunda, mohon izin saya akhiri. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya Bunda. Salam buat keluarga. Karena ini masih bulan apa ya? Bulan setelah bulan Idul Fitri ya. Bulan Syawal. Bulan Syawal ya. Mohon maaf Bunda, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya Bunda nggih. Sama-sama Bu Erma. Terima kasih. Izin live ya Bunda. Selamat melanjutkan perkuliahan berikutnya. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.